kurang lebih ngebahas tentang PPT ya. Karena kalau misalkan kita lihat-lihat dari yang sebelum-sebelumnya, Bu Nofri itu sering banget ngeluarin soal dari PPT-nya gitu. Jadi di sini mungkin aku bakal nge-review dulu PPT-nya dari awal sampai akhir, kurang lebih apa aja yang penting dari setiap PPT, sama nanti mungkin di akhir kita kalau misalkan masih ada waktunya, kita coba buat bahas soal-soal UTS tahun lalu gitu. Oke, mungkin di sini kita mulai dari PPT yang pertama terkait konsep dasar ekonomi. Jadi buat yang pertama, nah ini sebenarnya lumayan cukup penting juga. Ini adalah 10 konsep dasar tentang ekonomi. Itu ada dibagi jadi tiga. Yang pertama ada bagaimana manusia membuat keputusan, bagaimana manusia saling berinteraksi, sama bagaimana ekonomi sebagai suatu pekerjaan yang menyeluruh. Di sini mungkin eh, sedikit menghafal, tapi kalau misalkan kita lihat-lihat lagi, eh, ada sih beberapa poin-poin penting, kayak kata-kata pentingnya, kira-kira apa aja yang bisa ngebuat kita mungkin menghafal atau mengingatnya jadi lebih mudah. Kayak misalkan yang pertama nih, bagaimana manusia membuat keputusan. Yang pertama kan ada orang-orang tuh selalu hitung-hitungan. Mungkin perlu diingat aja kata-kata trade off. Terus yang kedua itu opportunity cost. Yaitu mungkin harga dari apa yang kamu korbankan itu pasti, harga dari sesuatu itu adalah apa yang kamu korbankan untuk mendapatkannya. Terus orang-orang tuh selalu berpikir tentang margin, selalu rasional berpikir tentang margin. Atau margin itu bisa dibilang juga penambahan di ujung. Mungkin kalau dulu kita belajar di mikroekonomi, kayak sedikit menambah di ujung itu kan ada penambahan marginal gitu. Terus yang terakhir ada orang-orang menanggapi insentif. Insentif itu apa? Mungkin kurang lebih kayak kalau misalkan bonus seperti itu. Nah, jadi orang-orang tuh menanggapi adanya bonus itu. Terus selanjutnya bagaimana manusia saling berinteraksi. Nah, buat poin yang pertama ini mungkin aku mengingatnya pakai kata perdagangan. Perdagangan itu bagaimana perdagangan itu bisa membuat semua orang menjadi lebih baik. Terus yang selanjutnya itu pasar. Pasar biasanya cara yang baik buat mengorganisasi kegiatan ekonomi. Terus yang terakhir aku ngingetnya pakai luaran. Jadi biasa pemerintah itu suka meningkatkan luaran dari pasar atau outcome dari pasar itu sendiri. Terus yang terakhir ada bagaimana ekonomi sebagai suatu pekerjaan yang menyeluruh. Di sini eh, aku ngingetnya sih standar kehidupan gitu. Jadi kayak kita bisa mikir gimana kehidupan suatu bangsa itu sangat bergantung sama bagaimana mereka tuh memproduksi barang sama jasa mereka. Ada juga kalau misalkan pemerintah tuh nyetak uang terlalu banyak, harga-harga tuh pasti bakal jadi naik gitu. Jadi kayak pasti bakal ada hubungan sebab akibat sehingga harga-harga di suatu negara itu bisa jadi naik. Jadi di sini aku ngeliatnya mencetak uang terlalu banyak dan yang terakhir itu trade off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, buat yang poin nomor 10 ini mungkin nanti ada saat-saat di mana aku bahas ini mungkin di PPT bagian siklus bisnis. Itu bakal sangat jelas disinggung mengenai trade off antara inflasi sama pengangguran. Oke, mungkin kita lanjut ke yang kedua. Di sini mungkin singkat aja, di sini ngejelasin gimana bedanya mikroekonomi sama makroekonomi. Kalau mikroekonomi itu mewujudkan efisiensi dan kepuasan maksimum, sedangkan kalau di makro itu lebih ke masalah-masalah yang secara secara lebih luas gitu, kayak misalkan pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi. Lalu ditambah juga sama campur tangan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi sama mereka. Nah, terus kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini mungkin ya bisa dibaca kayak sedikit pengantar tentang ekonomi makroekonomi gitu dan setelah dapat setelah pada akhirnya itu dapat disimpulkan kalau misalkan masalah utama dalam perekonomian itu ada lima, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketidakstabilan kegiatan ekonomi, pengangguran, inflasi, sama neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, ini buat PPT konsep dasar ekonomi. Mungkin udah cukup, kita bakal coba lanjut ke bab 2 Gross Domestic Product atau biasa disebut PDB, pendapatan domestik bruto. Oke, jadi sebenarnya ini kita bakal mulai dari contoh yang paling sederhana aja dulu. Jadi kalau misalkan di dalam GDP itu kita ngelihat sesuatu itu sebagai dua bagian. Kayak misalkan di sini dia menyebutnya household sama firm. Household sama firm itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau misalkan dalam pandangan aku ya, household itu lebih kurang kayak kita. Kita sebagai manusia, sebagai perumah-rumah gitu. Jadi household itu bakal menyediakan faktor-faktor produksi.
Kayak misalkan capital, labor, land, sama entrepreneur. Nah, gimana modal, capital atau modal? Di situ kita sebagai individu menyediakan modal buat ngebikin suatu usaha atau firmnya gitu. Terus labor, kita juga sebagai manusia itu kadang bekerja sama orang lain atau kita juga menyediakan faktor produksi berupa tenaga kita buat dipakai di firm itu sendiri. Terus selanjutnya ada land atau tanah. Di sini tuh kurang lebih bisa kita sebagai household itu menyediakan tempat untuk firm itu melakukan proses produksi dia. Dan yang terakhir ada disebut entrepreneur. Entrepreneur ini kurang lebih kayak ide-ide yang kita kembangkan, kayak misalkan usaha apa aja, dan masing-masing dari ini tuh nanti bakal berpengaruh ke GDP juga, kayak misalkan capital, labor, land, sama entrepreneur ini akan berpengaruh kayak misalkan di capital bisa mendapatkan gaji atau misalkan dapat return kembalinya gitu. Nah, terus kalau misalkan di firm itu lebih fokus kepada pembuatan produksinya. Kalau misalkan kita bayangin mungkin kayak pabriknya gitu. Kalau misalkan household itu kayak rumah, firm itu kayak pabriknya. Nah, terus nanti tuh mereka tuh bakal saling berhubungan, household sama firm itu. Household sama firm ini bakal saling berhubungan. Kayak misalkan nih, kita lihat di bagian atas sini, dijelasin kalau misalkan household kan tadi menyediakan bahan-bahan dasar, kayak misalkan capital, labor, land, sama entrepreneur. Nah, di sini firm tuh bakal ngeluarin dana buat ngebayar itu semua, expense-nya. Dan karena firm ngeluarin expense, household itu akan menerimanya sebagai income. Income itu macam-macam. Misalkan wages, kayak itu, terus ada interest, ada juga kayak rent, pembayaran sewa tanah, dan juga mungkin profit. Terus kalau misalkan yang terakhir, tadi kan kalau misalkan dari sisi rumah menyediakan faktor produksi. Sekarang gimana kalau misalkan dari sisi firm? Firm menyediakan apa? Di sini firm menyediakan goods sama service atau barang dan jasa. Barang dan jasa tuh contohnya apa? Ada barang-barang fisik, kayak misalkan makanan. Sedangkan jasa-jasa tuh lebih ke yang mungkin habis sekali pakai, kayak misalkan jaminan kesehatan, jasa potong rambut, dan sebagainya. Di sini, kita sebagai manusia kan pasti perlu barang dan jasa itu untuk bertahan hidup. Di situ kita akan mengeluarkan dana, kayak misalkan sebagai expenditure, atas good sama service yang diberikan sama firm. Terus firm itu bakal menerima namanya revenue. Nah, buat lebih enaknya mungkin kita ngelihat di sisi perputarannya. Ada yang namanya circle flow of income and expenditure. Mungkin ini kurang jelas, lebih enak kalau kita lihat yang ini. Jadi kayak kita bisa lihat, di sebelah kiri itu ada firm, di sebelah kanan ada household. Yang hijau adalah jalur jalan dari keuangan itu sendiri. Jadi kayak misalkan nih, household nge-spend uang buat dapetin barang dan jasa. Uang itu akan masuk ke firm sebagai revenue. Sebaliknya, dari firm akan memberikan barang dan jasa itu kepada household. Yang awalnya dijual ke market, nanti dibeli sama household. Gitu. Terus sedangkan di bawah, itu ada bagian faktor produksinya. Tadi household menyediakan labor, land, capital, sama entrepreneur. Di sini akan diterima sebagai faktor produksi dari firm itu sendiri. Dan firm akan membayarnya sesuai dengan yang warna hijau, dengan wages, rent, sama profit. Di sini household bakal menerimanya sebagai income. Jadi kalau misalnya kita lihat, di sini ada flow of dollarsnya yang warna hijau dan yang warna oranye itu flow of input sama outputnya. Terus mungkin kita lanjut. Di sini ada contoh latihan soal nih. Jadi according to the circular flow model, how is the GDP of a nation determined? Gimana cara kita menentukan GDP berdasarkan circular flow model? Jadi kalau misalkan kita lihat yang A, dengan menjumlahkan semua total expenditure household dengan total income household. Di sini bisa kita lihat kalau misalkan semua yang menjumlahkan di sini tuh sebenarnya nggak eh, semua yang menjumlahkan di sini tuh nggak berhubungan gitu. Karena apa? Karena dari tadi kita menghitung GDP itu justru hanya dengan salah satunya aja. Misalkan dengan total household income-nya aja, total household expenditure-nya aja, atau total revenue dari firm itu sendiri aja. Jadi makanya jawaban yang tepat adalah yang B. Yang adding-adding ini salah. Nggak ada yang adding-adding gitu. Nggak ada yang ditambahkan dalam GDP. Itu kalau misalkan berdasarkan model circular flow. Oke, mungkin boleh kita lanjut ke sini. Jadi setelah kita lihat GDP, sebenarnya apa sih GDP itu? Nah, kalau berdasarkan definisinya, GDP itu adalah market value atau nilai.
dari semua barang dan pelayanan yang perlu kita notice ini adalah yang final dan akhir. Jadi yang benar-benar akhir diproduksi di dalam negeri dan waktu tertentu. Jadi diproduksinya di dalam suatu negara tertentu, namanya domestik, dan dalam waktu tertentu. Biasanya kita mengukurnya dalam waktu 1 tahun, atau misalkan eh, terkadang juga ada yang lebih singkat, mungkin 6 bulan, kayak gitu. Nah, di sini apa aja sih yang berhubungan sama GDP gitu? Kayak di sini ditulis kalau misalkan harga pasar saat waktu diamati gitu. Itu tuh bisa berubah walaupun jumlah barangnya sama. Jadi kan kayak kalau seperti yang kita tahu, harga barang tuh berubah-berubah. Begitu juga dengan GDP. Harga pasarnya tuh bisa aja beda-beda di waktu kita amati. Lalu semua barang itu diproduksi di luar household. Alias, kalau misalkan kita sebagai pemilik rumah gini, ngebuat sesuatu nih terus kita jual, itu kan nggak bakal masuk ke GDP. Karena itu bukan dibuat sama firm. Terus GDP juga bukan aktivitas yang tidak legal. Kenapa? Karena kalau misalkan aktivitas tidak legal, gimana cara pemerintah bisa mencatat itu dan menghitungnya? Dan selanjutnya GDP itu diproduksi di negara itu ya bisa sesuai dengan definisi tadi, dan yang terakhir adalah dihitung barang akhir atau finalnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh ilustrasinya. Mungkin kurang lebih kalau misalkan firm itu ngebuat kapas mentah, benang katun, kain batik, baju batik gitu. Dia mau ngebuat baju batik. Tentu barang-barang itu dimulai dari kapas mentah. Kapas mentahnya misalkan $8. Terus kain katunnya jadi $10 dijualnya. Terus benang katunnya udah dijual, nanti dibikin jadi kain katun, harganya sekarang jadi $15. Dibikin lagi jadi kain batik, diproduksi, habis itu nanti dibikin jadi baju batik. Di mana nanti harga jual baju batik itu adalah $30. Nah, yang kita lihat itu adalah barang final atau barang akhirnya, yaitu $30 saja. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan proses ini kalau terjadi dalam 2 tahun? Oh, ini ada juga, mungkin sebelum itu ada yang namanya pendekatan value added. Di sini mungkin kurang lebih GDP itu bisa dihitung dari barang final masing-masing, barang final dari masing-masing barang ini gitu. Ya misalkan kapas kapas mentah harganya $8, benang katun $2. Jadi kayak pemintaian benangnya aja $2. Jadi ditambah sama $2 gitu. Pabrik tekstil $5. Terus 7, 8. Jadi bisa ditambah juga GDP itu dengan harga 8 tambah 5 tambah 7 tambah 8, 8 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 8 maksudnya. Nah, itu bakal jadi harga yang sama dengan baju batik di produksi tadi. Tapi mungkin kita bakal lebih sering buat ngelihat GDP itu dalam barang final dan barang akhirnya aja gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gimana kalau misalkan yang aku bilang tadi dibagi jadi 2 tahun? Misalkan di tahun pertama udah diproduksi tapi baru jadi sampai kain katun doang. Dan kain katun itu nanti diproduksi lagi jadi baju batik di tahun kedua. Nah, tentu di tahun pertama barang final atau barang akhir kita kain katun kan. Kita nggak, mungkin kurang faktor produksi buat ngeproduksi lebih banyak lagi. Oleh karena itu kita stop di kain katun, GDP kita cukup $15 gitu. Dan di tahun kedua kita kan perlu membuat baju batik. Baju batik itu bahannya dari kain katun yang harganya $15 tadi. Oleh karena itu, baju batik ini $30 kita kurangkan dengan kain katun tadi yang merupakan barang final di tahun sebelumnya. Jadi karena dengan membuat barang final yang baru, barang final yang lama itu bakal dihilangkan gitu. Oleh karena itu makanya $15 yang tadi itu dihilangkan, dikurangi gitu. Oke. Habis itu mungkin di sini kita bakal ngebahas apa sih bedanya jadi investasi sama konsumsi. Di sini dibilang kalau investasi itu sesuatu yang dilakukan, biasanya bisa jadi dilakukan sama firm atau dilakukan sama household. Itu buat ngedapatkan hasil yang lebih di masa yang akan datang. Hasilnya itu sebenarnya bisa jadi lebih, bisa jadi berkurang juga, tergantung investasi yang dilakukan. Tapi biasanya mungkin orang-orang tuh bakal mendapatkan hasil yang ya pengennya tuh pasti hasilnya positif gitu. Nggak mau kan orang-orang investasi pengen hasilnya nanti berkurang. Nah, kalau konsumsi itu sesuatu yang bisa dipakai dan mungkin habis dalam jangka waktu yang lebih pendek gitu. Nah, di sini ada pengertian sehari-harinya. Kalau misalkan investasi itu
ngebeli rumah, ngebeli saham atau obligasi, pendidikan, buat investasi pendidikan. Sedangkan kalau konsumsi mungkin konsumsi barang itu misalkan makanan, ada bentuk fisiknya yang bisa kita makan dan habis dalam jangka pendek. Begitu juga dengan film di bioskop, itu jasa yang bakal habis dalam jangka pendek. Nah, kalau misalkan pengertian ekonominya gimana? Pengertian ekonominya kalau misalkan investasi itu sebagian besar dilakukan oleh firm, kecuali household satu yaitu membeli rumah baru. Satu-satunya di household buat investasi itu cuma membeli rumah baru atau mungkin tanah alias di bagian faktor produksi yang merupakan land. Nah, kalau misalkan yang dilakukan firm tuh banyak. Ya misalkan di sini ada capital equipment, inventory baru, structure atau bangunan baru, dan mungkin investasi-investasi lainnya yang dilakukan sama perusahaan. Sedangkan konsumsi itu pasti dilakukan sama household. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada latihan soal nih. Which of the following expenditures will be counted as investment towards the United States gross domestic product? Jadi mungkin di sini coba kita bahas. Jadi US government spends 1 billion on a new interstate highway. Jadi kalau misalkan yang ini kan government ya. Berarti di sini tuh mungkin kita belum menyentuh bagian government, tapi kalau misalkan udah pernah dengar pasti di sini menyinggung sama kata-kata pemerintah. Berarti ini tuh bakal masuk ke pengeluarannya pemerintah, government. Kalau yang ini, Ford Motor Company builds a new factory in Mexico. Meksiko itu negara yang berbeda dengan USA. Makanya nggak termasuk dalam perhitungan GDP di Amerika Serikat. Selanjutnya, a recent high school graduate invest in a college education. Nah, kalau misalkan yang ini kan investasi dari household itu sendiri. Sedangkan household itu dihitung investasi. Cuma kalau misalkan dari land, kayak misalkan beli rumah atau beli tanah. Makanya ini nggak termasuk ke dalam GDP juga. Terus kalau misalkan yang gede, a Wall Street Investment Bank purchased a large number of shares in a young Silicon Valley tech company. Nah, di sini shares atau lebih mungkin bisa dibilang saham gitu. Saham itu seperti yang kita tahu eh, nggak termasuk ke dalam investment. Kenapa? Karena di sini tuh saham tuh mungkin lebih ke suatu lembaran yang dibikin sama perusahaan itu sendiri. Jadinya nggak bakal masuk ke dalam GDP. Kenapa? Karena mungkin GDP itu sendiri kita tuh pengen ada produknya, produk final atau akhir sesuai dengan yang tadi kita definisikan. Sedangkan shares di sini nggak ada produk finalnya gitu. Makanya ini nggak termasuk juga ke dalam perhitungan GDP. Yang terakhir, sebuah European airplane manufacturer builds a new assembly plant outside of Atlanta, Georgia. Nah, mungkin yang perlu kita tahu Atlanta, Georgia ini ada di Amerika Serikat. Jadi bakal masuk ke dalam perhitungan GDP-nya. Meskipun yang bikin adalah perusahaan dari Eropa, tapi kan itu merupakan pembuatan pabrik di dalam Amerika itu sendiri. Makanya bisa dibilang ini bakal masuk dalam perhitungan GDP merupakan sebagai investment. Kenapa? Karena manufacturer itu membangun assembly plant gitu. Karena itu berarti jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Ada latihan soal lagi. Why does the measurement of a country GDP not include the value of all intermediate good used in the production of a finished good? Jadi, di sini mungkin pertanyaannya, kenapa barang antara alias barang yang kita bikin atau bukan barang final? Kenapa yang bukan barang final itu nggak dihitung dalam GDP? Karena kalau misalkan kita hitung barang final, barang yang nggak final ke dalam GDP, itu bakal ngebuat GDP itu sendiri overcounted, alias bakal lebih gitu. Kayak misalkan tadi, dalam pembuatan kartun misalkan tadi 15, kartun 15, terus batik 30. Kalau misalkan kita tambahin 45, padahal tadi pembuatan batik itu memerlukan kartun ini sendiri. Makanya barang antara kartun ini nggak bakal dihitung masuk, karena itu nanti bakal jadi over banget perhitungannya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, because the value of finished good does not include the value of intermediate goods. Hmm, ini mungkin salah ya. Terus, kan the value of intermediate akan menjadi undercounted. Nah, undercounted ini salah karena kita tahu dia bakal over gitu. Nah, terus yang C, dia bakal overcounted. Oke, ini benar. Tapi GDP-nya di sini dibilang kalau dia akan lebih kecil. Alias salah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita overcount, pasti GDP-nya jadi lebih gede. Nggak mungkin jadi lebih kecil. Berarti ini salah juga NC. Yang D, eh, intermediate good nggak selalu dibikin di dalam countries border. Jadi kita nggak bisa menghitung mereka ke dalam GDP. Sebenarnya salah, karena GDP itu
mungkin aja diproduksi di dalam negaranya sendiri dan mungkin juga diimpor dari negara lain. Makanya perhitungan GDP ini salah ya yang D. Nah yang E, value of intermediate bakal overcounted, ini benar, dan GDP bakal muncul lebih besar daripada aslinya. Makanya jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Oke, lanjut. Oke, soal lagi. Di sini dibilang Frank Hegut Corporation mulai pada tahun 2018 dengan modal 50 juta, 50 million, dan dia spend 400 million on inventory, ini sebagai investment, ini juga sebagai investment 200 million. Experience 10% depreciation dari capitalnya itu sendiri. Berdasarkan informasi ini, Frank Hegut kontribusi ke GDP-nya apa? Oke, jadi mungkin yang perlu kita note di sini, depreciation itu nggak bakal masuk ke dalam GDP. Tapi depreciation ini nanti bakal masuk ke dalam gross, sorry, nggak bakal masuk ke dalam PDB ya. Dia bakal masuk ke dalam PDN. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan di PPT pendapatan nasional, produk atau pendapatan domestik neto itu tuh bakal GDP dikurangin sama depreciation itu sendiri. Jadi kalau sekarang belum ngebahas tentang sampai ke depreciation, makanya ini nggak bakal kehitung. Terus 50 million in capital ini kan dia began with, alias udah bawaan dari 2017. Makanya nggak dihitung lagi. Makanya di sini jawabannya benar, 600 million on investment. Karena inventory itu baru dibeli di tahun 2018 dan 200 new capital itu juga baru dibeli di tahun 2018 itu sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke PPT selanjutnya. Eh, komponen dari GDP. Oke, ini mungkin kurang lebih mengulang yang tadi, investasi dan konsumsi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke komponen GDP. Gimana sih cara kita menghitung suatu GDP gitu? Nah, kalau misalkan GDP ini ada tiga cara buat menghitungnya. Yang pertama dengan pendekatan pengeluaran, pendekatan produk neto, dan pendekatan pendapatan. Di sini mungkin yang paling umum dan bakal sering kita pakai adalah GDP dengan cara pengeluaran. Rumusnya apa? Ini CIG plus X minus M. Atau bisa kita biasa Y sama dengan CIG N X gitu. Apa unsur-unsurnya? Di sini Y adalah GDP-nya sendiri. C itu sebagai consumption. Consumption ini pasti dilakukan sama household. Kalau investment, itu investasi, kebanyakan dilakukan sama firm, tapi beberapa dilakukan sama household. Contohnya di rumah baru dan tanah. Terus government spending dilakukan oleh pemerintah, dan barang ekspor dikurangi barang import. Atau kalau misalkan NX itu adalah net export. Nah, habis itu ada income approach, atau kita dekati dari pendapatan. Pendapatan ini dihitungnya justru dari household tadi, yang kalau misalkan kalian ingat labor, land, capital, sama entrepreneur. Nah, labor ini bakal menghasilkan wages, kayak gaji gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan tenaga kerja, pasti kita bakal digaji. Capital, kita memberikan modal. Tentu kita mengharapkan ada keuntungannya juga. Misalkan bank meminjamkan kita modal, tentu bank bakal mendapatkan interest dari kita gitu. Terus ada rent, sewa tanah, kurang lebih. Terus ada entrepreneur, ini lebih ke profitnya gitu. Jadi income approach di sini bisa dipakai dengan W ditambah I ditambah R ditambah P dengan definisinya seperti yang tadi. Selanjutnya, nah ini mungkin ada contoh GDP di United States, ya kurang lebih totalnya jadi 100%, pasti gitu 100%. Dan masing-masing ini bakal berkontribusi, kayak misalkan import berapa persennya gitu. Itu bisa dihitung menggunakan persen ataupun menggunakan dolarnya itu sendiri. Di sini juga pernah dibilang kalau misalkan pasti kebanyakan GDP itu yang paling gede adalah consumption-nya gitu. Dapat dibuktikan di grafik ini. Aku juga kurang tahu mungkin ini dari negara mana, tapi kebanyakan negara pasti consumption-nya itu paling tinggi. Bahkan di sini mencapai 60% ke 70%. Sedangkan kalau yang sebelah kanan ini adalah grafik ekspor dengan impor gitu. Nah, ini PDB dan GDP Indonesia di tahun 2012. Terus, nah,
Mungkin di sini bakal dijelasin tentang consumption dan investment. Sebenarnya ini kurang lebih udah dijelasin juga tadi, kayak misalkan consumption itu pengeluaran yang pengeluaran oleh rumah tangga, kayak misalkan buat beli barang dan beli jasa. Biasanya consumption itu paling gede gitu, komponen terbesar di sini dia bilang. Sedangkan investment biasa dilakukan oleh firm, biasanya sekitar 15-18%. Di sini ada dibilang, kayak misalkan nih ada contoh-contohnya juga mungkin bisa dibaca. Terus ada government. Government ini adalah pemerintah. Di sini pemerintah tuh mungkin berpengaruhnya lumayan. Kayak misalkan dalam pembentukan aturan, undang-undang segala macamnya, di situ pemerintah bakal sangat berperan penting gitu. Nah, di sini mungkin poin penting yang perlu dicatat di pemerintah ini, kayak misalkan pembayaran gaji, tunjangan pengangguran, tunjangan veteran, pembayaran jaminan sosial kepada pensiunan itu nggak bakal dihitung ke dalam GDP. Karena pemerintah di sini nggak dapat barang dan jasa baru. Karena kita perlu barang dan jasa baru dalam perhitungan GDP itu sendiri. Nah, di sini bagian pemerintah yang dihitung ke dalam GDP itu apa? Kayak misalkan kalau dia dapat barang baru gitu. Jet tempur baru, jalan raya baru, dan pembangunan sekolah baru. Jadi kayak ada barang fisiknya gitu. Kalau misalkan tadi kan pembayaran gaji itu nggak ada barang fisiknya. Tunjangan jaminan sosial itu juga nggak ada barang fisiknya. Kita lanjut. Di sini ekspor dan impor. Nah, di sini mungkin kurang lebih ekspor kalau misalkan kita produksi barang dalam negeri terus kita jual ke luar negeri. Impor sebaliknya. Barang diproduksi di negara lain terus dibeli sama kita gitu. Di sini ada poin-poin penting, sedikit penting mungkin. Ketika ekspor lebih besar daripada impor, bakal ada trade surplus. Kalau ekspor lebih kecil daripada impor, akan ada trade deficit. Jadi mungkin cara kita mikirnya kan X dikurang M, rumusnya CIG XM gitu. Kalau misalkan ini nilainya positif, berarti dia lagi surplus. Kalau misalkan ini nilainya negatif, berarti dia lagi defisit. Gitu aja. Oke, kita lanjut lagi. Di sini, nah kalau misalkan yang ini adalah perhitungan GDP menggunakan barang yang diproduksi. Di sini ada 5 macam: durable goods, non-durable goods, service, structure, dan change in inventory. Mungkin kurang lebih bisa dihitung dengan menjumlahkan 5 ini. Ini aku singkat aja. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau misalkan mereka tuh bisa dibuat dalam bentuk dolar dan juga dalam bentuk persentase. Nah, di sini juga kayak ada grafik yang lumayan penting, mungkin kayak paling kita bisa tahu kalau misalkan di setiap negara itu pasti kalau misalkan menggunakan pendekatan ini, yang paling besar berpengaruh pada GDP adalah pada komponen servisnya gitu. Oke, barang-barang ini, ya mungkin ini boleh di skip aja. Nah, selanjutnya ada the problem of double counting. Di sini adalah masalah ketika kita tuh seperti yang tadi dalam soal tadi, kita tuh bisa menghitung 2 kali gitu. Kayak misalkan pembuatan ban. Bisa jadi pembuatan karetnya udah kita hitung ke dalam GDP, tapi ternyata di ban itu kita hitung lagi. Atau kayak tadi benang. Benang udah kita hitung, ternyata baju batik kita hitung lagi. Nah, di sini kan ada problem of double counting gitu. Nah, biasanya buat menghindari masalah ini, eh, ahli-ahli statistik pemerintah tuh bakal kayak ngelihat gitu rantai produksinya tuh gimana. Dan dia benar-benar bakal ngelihat yang paling akhirnya tuh gimana. Kayak misalkan konsumsi, investasi pemerintah dan perdagangan ini, kalau misalkan tadi mungkin dalam pembuatan baju batik, benang, kain, segala macamnya itu pemerintah bakal ngelihat, dan yang bakal dihitung tentu paling akhirnya adalah baju batiknya gitu. Nah, yang merupakan barang setengah jadi di sini bakal dikeluarin dari perhitungan GDP. Jadi kalau misalkan kayak tadi benang, itu kan merupakan bahan nggak bakal langsung dipakai gitu. Bakal dipakainya buat bikin baju lagi atau bikin celana, bikin sepatu. Nah, itu bakal dikeluarin dari perhitungan GDP gitu. Oke. Nah, ini mungkin ada barang-barang yang termasuk dan nggak termasuk dalam perhitungan GDP. Kayak misalkan di sini konsumsi, investasi, government, dan ekspor. Ekspor. Di sini C, I, G, X, NX gitu. Jadi ngapalnya gampang, ini sesuai dengan yang pendapatan tadi. Yang nggak termasuk, ini kurang lebih yang nggak legal aja. Kayak misalkan aktivitas non pasar, pembayaran transfer, barang antara, barang bekas, barang ilegal. Barang bekas kenapa? Karena mungkin dia bukan barang baru gitu. Barang ilegal ya pasti nggak tercatat dalam pemerintah. Barang antara seperti yang udah kita jelaskan, aktivitas non pasar mungkin kurang lebih kayak barang ilegal juga gitu. Tapi mungkin meskipun terkesan ilegal, mungkin kayak
Kalau misalkan aku nih bikin makanan terus aku jual ke teman aku, nah itu nggak bakal masuk ke dalam perhitungan GDP. Nah itu namanya aktivitas non pasar kayak gitu. Terus di sini, nah mungkin ada beberapa macam, kayak misalkan perhitungan CIGNX-nya di sini. Apakah GDP USA berubah berdasarkan pernyataan di bawah ini? Ini juga kayaknya udah sering dibahas sama Bu Nofri. Kayak misalkan Ford mengeluarkan dana 1M untuk pembuatan pabriknya di California. California adalah bagian dari Amerika Serikat, berarti investmentnya bakal naik gitu. Naik 1M. GDP-nya juga bakal naik 1M. Perusahaan rental mobil di Amerika mengeluarkan dana 1M untuk membeli 30 mobil Ford baru. Perusahaan rental mobil di sini pasti sebagai investment juga. Investmentnya bakal naik, GDP-nya bakal naik. Perusahaan rental mobil di Amerika mengeluarkan dana 1M untuk membeli 30 mobil Toyota buatan Jepang. Oke, dia beli sebagai investasi, investment naik. Tapi dia impor, berarti net exportnya turun. Atau karena dia impor kan, oleh karena itu GDP nggak bakal terpengaruh. Karena investmentnya akan naik 1M, net exportnya bakal turun 1M gitu. Di sini perusahaan rental mobil Jepang mengeluarkan dana 1M untuk membeli 30 mobil Ford baru buatan USA. Nah, di sini kan mobil Jepang yang mengeluarkan dana, sedangkan kita di USA ngebuat mobil Ford baru itu. Berarti kita bakal ekspor dong. Karena kita ekspor berarti net ekspornya naik. GDP-nya juga bakal naik. Seorang warga Amerika Serikat membeli saham. Ini tadi udah kita bahas, saham nggak masuk ke dalam perhitungan GDP. Ini juga membeli saham nggak masuk ke dalam perhitungan. Social Security Administration, mungkin di sini sebagai government ya. Dia membayar 2.000 kepada seorang pensiunan. Di sini, tadi kita udah ngebahas juga, kalau misalkan di government, pembayaran gaji itu nggak bakal masuk ke dalam perhitungan GDP. Ini berarti nggak masuk. Terus yang terakhir, dia membeli sistem akuntansi baru sebesar 1M. Alias dia berinvestasi, tapi di sini sebagai pengeluaran pemerintah. Berarti governmentnya naik, GDP-nya juga bakal naik. Gitu. Oke, ini kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung dipotong aja dan kalau nggak boleh lewat kolom chat aja ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Di sini Ford menyewa seorang software engineering dan membayarnya senilai 100.000. Jadi di sini mungkin eh, ada yang cukup rancu juga ya. Kayak misalkan di sini kan dia ngebayar software engineering. Kalau misalkan berdasarkan pemerintah, ngebayar seseorang itu nggak bakal masuk ke dalam GDP. Cuman kemarin waktu aku udah pastikan ke Bu Novi juga, kayaknya buat ngebayar software engineering karena dia merupakan firm alias Ford itu kan perusahaan, senilai 100.000 ini bakal terhitung sebagai investment. Karena nanti dia bakal mendapatkan softwarenya itu gitu. Oleh karena itu investment bakal naik dan GDP bakal naik. Di sini Accenture mendapatkan 1M untuk proyek pembangunan sistem IT yang baru untuk California. Di sini eh, pembangun dia bakal mendapatkan 1M baru, sistem IT yang baru gitu. Sistem IT yang baru itu berarti dibikin sama government. Dia dapat 1M berarti government mengeluarkan 1M gitu. Berarti ini bakal naik ke government, GDP-nya juga bakal naik. Seorang ibu di Amerika menjual rumahnya kepada temannya seharga 1.500. Ini adalah rumah bekas. Berarti nggak bakal masuk ke GDP, GDP-nya enggak. Seorang bapak di Amerika memberi pemotong rumput buatan Jepang seharga 100. Nah, ini juga mungkin masuk ke perdebatan ya. Di sini dia itu melakukan ekspor dan impor gitu. Tapi sebagai individu alias sebagai seorang household. Sedang kalau menurut aku sendiri ini bakal masuk ke impor apa enggak, tergantung lagi sih. Kalau misalkan nanti ini dibilang oleh sebuah perusahaan, itu pasti dia bakal naik dari ekspornya. Sedangkan karena di sini mungkin karena hanya satu orang ngebeli buatan Jepang seharga $100, kemungkinan ini merupakan pembelian pribadi. Jadi nggak berhubungan ke dalam GDP-nya gitu. Nah, seorang pemuda di Amerika membeli rumah baru senilai 500.000. Rumah baru, berarti ini masuk ke investment. Investment oleh household, GDP-nya bakal naik. American Airlines atau sebuah firm berarti membeli 100M pesawat baru, berarti investmentnya naik. Tapi dari buatan Eropa, alias dia ekspor, berarti net ekspornya turun. GDP-nya nggak bakal berpengaruh. Oke, kita lanjutin. Ya udah, terima kasih. Keterbatasan GDP. Oke, oke. Jadi mungkin di sini ada yang namanya GDP per kapita. GDP per kapita itu apa? Itu lebih kurang nilai GDP dari suatu negara dibagi sama jumlah penduduknya. Di sini mungkin
bisa dibilang kalau itu tuh sebagai tingkat kesejahteraan per orang. Cuman kayak kita tuh nggak bisa mastiin dia tuh sebagai tingkat kesejahteraan karena udah pasti distribusinya nggak bakal merata kan gitu. Terus di sini GDP juga kadang kan berguna sebagai tingkat kesejahteraan, tapi ada beberapa batasan penting. Kayak misalkan nih di bawah ini ada transaksi non pasar, kegagalan untuk memperhitungkan ketimpangan pendapatan, terus kegagalan laju pertumbuhan, biaya-biaya dari lingkungan luar dan output negara, terus penggantian modal gitu. Nah, di situ mungkin GDP itu sangat agak kurang gitu buat menghitung hal-hal seperti itu. Kalau kita lanjut, nah ada beberapa indikator alternatif lain. Misalkan di sini ada HDI, GPI, sama HPI. HDI di sini ada Human Development Index. Di sini dibilang kalau dia itu gabungan pembangunan sosial dan ekonomi dari PBB gitu. Nah, jadi HDI ini yang perlu kita poin penting itu mungkin dia itu mengukur kesehatan, kekayaan, dan pendidikan. Tapi dia nggak berkorelasi dengan GDP itu sendiri. Sedangkan kalau HPI, dia nggak menghitung tingkat ekonominya. Dia cuma mengsurvei tingkat kebahagiaan, harapan hidup, ketidaksetaraan di masyarakat, dan jejak ekologis. Jadi sesuai dengan namanya Happy Planet Index. Nah, terus yang terakhir ada indikator nama Genuine Progress Indicator atau GPI. Di sini kurang lebih justru dia adalah eh, pengukuran suatu indeks ukur yang berhubungan langsung dengan PDB itu sendiri atau GDP itu sendiri. Nah, dia tuh mengukur GDP terus mengurangi biaya efek negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi kayak misalkan kejahatan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Jadi kayak dia tuh GDP tapi lebih akurat gitu. Karena dia juga memasukkan seperti hal yang tadi, kayak misalkan kejahatan dan degradasi lingkungan dan juga sebagainya. Jadi dengan tiga indikator ini, ada tiga indikator lain yang mungkin bisa melihat gitu kesejahteraan suatu negara itu gimana. Nggak hanya bergantung pada GDP yang mungkin sangat menitik beratkan pada keuangan dan pengeluaran di negara itu. Nah, ini kesalahpahaman umum mungkin kurang lebih kayak yang tadi, banyak yang bilang GDP lebih besar itu berkorelasi dengan kualitas hidup yang lebih tinggi dan lebih banyak kebahagiaan. Padahal pada kenyataannya nggak selalu, karena pasti ada kayak misalkan mungkin GDP kalian gede, gajinya gede-gede, tapi ternyata polusinya tinggi atau segala macamnya gitu. Jadi angka harapan hidupnya juga bisa jadi lebih berkurang. Terus di sini adalah tabel GDP dari setiap negara diurutkan dari 1 sampai 20. Bisa dilihat mungkin Indonesia sekarang di urutan ke-16, tapi ini pada tahun 2021 dan 2020. Di sini juga ada di bagian kanan ada GDP per kapita. Indonesia sendiri di peringkat ke 117. Karena mungkin alasannya karena penduduk Indonesia yang sangat banyak, makanya di urutan cukup belakang gitu. Di sini ada per kapitanya yang diurutkan, GDP per kapita yang diurutkan paling tinggi ada Liechtenstein, Monaco. Mungkin bisa kita next aja. Nah, di sini ada latihan soal. Madin Sonia has a real gross domestic product per kapita $10.000. Dia bilang GDP per kapitanya 10.000. Apa artinya? Every person has an income at least 10.000. Sudah pasti salah dong. Artinya dia bilang pendapatannya pasti lebih besar sama dengan 10.000. Ya nggak mungkin dong. Sedangkan GDP per kapitanya dia 10.000. Exactly 10.000. Emang pasti setiap orang bakal dapat 10.000 gitu. Kalau misalkan yang B ini dia menyatakan exactly 10.000. Jadi semua orang bakal punya pendapatan 10.000. Sedangkan nggak mungkin dalam suatu negara semua orang tuh pendapatannya sama persis. Berarti ini juga salah. Ini juga less than 10.000. Nggak semua orang pendapatnya 10.000. The average income of a person is 10.000, but this is might not be typical person income. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena ya rata-ratanya 10.000. Dapat mungkin kayak kurang lebih dia bakal 10.000, tapi juga dibilang nggak bakal akurat banget gitu. Karena tergantung lagi sama distribusinya nanti gimana. Without knowing the size of the population, we cannot say what a typical person earns. Ini juga mungkin kurang tepat ya, karena tanpa adanya populasi kita bisa tahu rata-ratanya itu berapa gitu. Oke, kita lanjut. The expenditure categories. Oke. Jadi di sini dia bilang eh, GDP di Hamsterville sama Gerbilalia itu sama-sama 150, bahkan konsumsinya sama, investment sama, government sama, net export sama, semuanya sama, benar-benar persis. Tapi dia bilang eh, the rate of capital depreciation in Hamsterville is twice as high in Gerbilalia gitu. Jadi di Hamsterville sendiri
itu tuh depreciation-nya tinggi, tinggi banget gitu, 2 kali lipat dari gajinya Lia. Artinya apa? Artinya dia tuh perlu merecycle barang modal dia lebih cepat gitu. Kenapa? Karena depreciation. Mungkin yang pernah kita belajar di akuntansi, kalau misalkan harganya udah habis, dia perlu dimasukin lagi sama barang barunya. Perlu dibikin modal baru, capital barunya gitu. Oleh karena itu, eh, di Hamsterville itu perlu replacing out capital di sini. Jadi dia karena dia bakal lebih banyak pengeluaran di governmentnya buat out capital gitu, makanya eh, pertumbuhannya bakal lebih slow juga. Meskipun GDP-nya sama ya, GDP-nya sama di sini, tapi dia bakal lebih sering mengeluarkan buat investment. Jadi investment di sini $100 ini berarti nggak pure $100 buat investment hal-hal lain gitu. Bisa jadi karena sering mereplace old capital dia. Oleh karena itu jawabannya yang B. Oke, kita lanjutin. Oke, during the Prohibition era in the United States, the production and sales of alcoholic beverage was illegal. Jadi dulu di United States itu ilegal ya buat minuman beralkohol. Tapi di tahun 1933 udah legal nih. Karena dia udah legal berarti kan sekarang GDP itu bakal meningkat naik gitu kan. Tiba-tiba naik karena dari yang awalnya alkohol nggak legal, tapi orang-orang tuh masih memperdagangkan alkohol. Memperdagangkan alkoholnya gimana? Yaitu dengan cara secara ilegal di non-market gitu. Makanya pemerintah nggak mendetek penjualan alkohol itu sendiri. Sedangkan pada saat law itu diberlakukan, di mana alkohol udah legal, mulai banyak tuh transaksinya. Nah, di sini kenapa kita bakal ngeliat jawaban apa yang benar? There might be have also been increase in inflation which will distort GDP as a measure of production. Di sini kita mungkin nggak terlalu menyinggung tentang inflasi karena di sini dari sesuatu yang legal menjadi gak legal, GDP calculation includes ini. GDP itu hanya memperhitungkan barang yang dijual secara legal di market. Ini benar. Oleh karena itu makanya tadi bisa dibilang itu tuh ada kritik buat GDP itu karena sekali lagi cuma memperhitungkan barang-barang yang legal aja gitu. Oke, terus kita lanjut. Which of the following best describe why we cannot always compare living standard between countries using real GDP per kapita? Nah, kenapa kita nggak bisa selalu membandingkan standar living kita hanya dengan GDP per kapita? Jawabannya mungkin kalau misalkan overstate living standard if there are a lot of non-market transaction. Justru dengan banyaknya non-market transaction, dia bakal understate living standardnya. Kenapa? Karena berarti banyak hal-hal yang diperjualbelikan secara tidak legal gitu. Berarti GDP-nya bakal lebih rendah, living standardnya bakal understate. It might not represent living condition of the typical household. Ini benar ya. Kenapa? Karena setiap household itu beda-beda gitu. Bisa jadi dengan GDP yang lebih gede, misalkan GDP Indonesia lebih gede daripada GDP di India gitu. Tapi bisa aja kehidupan di India tuh lebih lebih bagus gitu. Jadi kayak GDP itu nggak selalu memperhitungkan hal-hal yang kayak gitu. It does not consider the population between countries. Enggak ya, ini lebih ke GDP maksudnya meskipun dengan banyaknya penduduk, tapi kan GDP per kapita tuh lebih kurang rata-rata pendapatannya gitu. Berarti ini consider, bukan doesn't consider. Dia nggak include externalities kayak polusi, nggak. Does not include, terus include government spending on social program. Dia justru include government spending. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Tingkat pengangguran. Oke, buat tingkat pengangguran. Di sini mungkin ada yang dibahas tentang angkatan kerja. Nah, aku langsung aja ke sini. Jadi di sini tuh ada kurang lebih yang disebut sama eligible population. Di sini aku melihat eligible population itu cukup semua orang yang ada di negara itu tapi berumur 15 sampai 64 tahun. Lalu ada yang namanya angkatan kerja atau tenaga buruh atau workforce. Di sini yang perlu dinote adalah mereka yang sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan gitu. Secara aktif mencari pekerjaan. Mereka disebut sebagai tenaga buruh atau angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini
nggak memperhitungkan orang-orang yang udah malas mencari pekerjaan atau orang-orang yang sedang menempuh pendidikan. Jadi misalkan kayak kita mahasiswa ini nggak masuk ke dalam angkatan kerja, tapi kita masuk ke dalam eligible population yang mana berumur 15 sampai 64 tahun. Nah, di sini ada N1. N1 tuh jumlah orang yang bekerja secara full time atau paruh waktu atau part time gitu. Lalu ada orang pengangguran. Pengangguran di sini mungkin bukan orang yang benar-benar nggak bekerja ya definisinya, tapi orang-orang yang secara aktif mencari kerja tapi belum mendapatkannya. Itu dalam jangka waktu biasanya dalam waktu 4 minggu. Berarti disebut sebagai pengangguran. Terus kita bisa menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja itu dengan cara angkatan kerja dibagi sama populasi dikali 100%. Terus kita juga bisa ngitung tingkat pengangguran dengan cara penganggurannya dibagi sama angkatan kerja dikali 100%. Di sini mungkin dapat dilihat kayak ada grafik nih. Kalau misalkan tingkat pengangguran itu sebenarnya selalu turun, 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 turun pada saat adanya ekspansi. Alias, kalau misalkan lagi nggak ada masalah ekonomi, biasanya negara tuh pasti akan selalu ekspansi, ekspansi gitu. Makanya pengangguran akan selalu turun. Sedangkan ketika ekonomi itu sedang jelek atau mungkin kurang baik lah gitu, itu akan terjadi resesi. Nah, resesi ini akan membuat pengangguran menjadi naik. Bisa dilihat di setiap resesi itu penganggurannya langsung naik, naik. Dan di yang terakhir di 2020 penganggurannya langsung naik tajam banget gitu. Oke. Terus di sini mungkin ada definisi dari underemployed. Kurang lebih itu orang yang bekerja paruh waktu, tapi mereka tuh pengen kerja secara full time. Jadi di situ disebut sebagai underemployed. Terus bisa kita lanjut, perkembangan jumlah dan tingkat pengangguran di Indonesia mungkin lebih kurang terkait grafiknya aja. Di Indonesia itu penganggurannya gimana. Nah, di sini ada contoh perhitungannya mungkin seperti tadi kurang lebih masukin rumus sih. Tingkat pengangguran itu berarti pengangguran dibagi angkatan kerjanya. Kalau misalkan 5 juta orang yang menganggur berhenti cari kerja, berarti penganggurannya berkurang. Karena dia udah nggak masuk ke dalam angkatan kerja lagi. Definisi tadi, pengangguran itu orang-orang yang aktif mencari kerja. Begitu juga dengan angkatan kerjanya. Angkatan kerja itu orang-orang yang mau nyari kerja lah gitu. Meskipun dia nggak dapat dalam waktu 4 minggu. Makanya di atas kurang 5, di bawah kurang 5. Yang bawah 10 juta orang eligible population terdorong program pemerintah untuk mencari kerja namun belum mendapatkan pekerjaannya. Nah, di sini 10 orang ini yang awalnya cuma populasi tiba-tiba pengen kerja, berarti masuk ke angkatan kerja dan mereka masuk ke dalam pengangguran juga karena mereka belum dapat kerjanya gitu. Di sini ada 3 jenis pengangguran yang utama, ada frictional unemployment, structural unemployment, dan cyclical unemployment. Di sini mungkin frictional. Frictional ini kurang lebih bisa dibilang sebagai tingkat pengangguran yang natural. Kenapa? Karena kalau misalkan kita habis lulus, itu kan cari kerjanya nggak instan. Jadi kayak di sini ada contohnya, misalkan setelah lulus kedokteran gigi, sekolah kedokteran gigi dia butuh beberapa waktu buat dapat pekerjaannya sebagai dokter gigi. Makanya di sini dibilang sebagai frictional unemployment, alias pekerjaan itu nggak didapat secara instan. Ini natural. Terus ada structural unemployment. Di sini juga salah satu contoh yang natural karena adanya perubahan struktur dalam perekonomian atau perkembangan teknologi di industri baru. Nah, contohnya gimana kalau misalkan ini penyakit gigi ada ditemukan obat buat penyakit gigi. Akibatnya Rosita kehilangan pekerjaannya sebagai dokter gigi dan justru sekarang menganggur secara struktural. Mungkin Rosita bakal kerja lagi, misalkan bekerja buat obat-obatan penyakit gigi itu dan mengembangkan obatnya juga. Tapi di sini Rosita perlu kursus lagi, perlu belajar lagi buat bekerja lagi gitu. Makanya itu disebut sebagai pengangguran struktural. Dan yang terakhir ada namanya cyclical unemployment. Ini lebih kurang pengangguran siklis dan mungkin bakal sering terjadi kalau adanya resesi dan ekspansi. Dia bisa bernilai negatif dan positif dan ini bukan pengangguran alami. Nah, di sini kalau misalkan lagi terjadi resesi, cyclical unemployment itu bakal positif. Kenapa? Karena makin banyak orang yang nggak bekerja ketika terjadi resesi. Sedangkan ketika terjadi ekspansi, orang-orang tuh bakal mendapatkan kerja dan cyclical unemployment tuh mungkin banget buat mencapai nilai negatif. Gitu. Kita lanjutin. Nah, di sini ada yang namanya natural rate of unemployment atau pengangguran alami, tingkat pengangguran alami. Seperti yang tadi udah dibilang, kurang lebih frictional ditambah structural. Di sini mungkin aku tambahin sedikit soal PPC. Kalau misalkan PPC, di sini itu artinya dia sedang di output kesempatan kerja yang penuh.
alias natural rate of unemployment-nya itu ada, pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada, tapi siklikalnya itu lagi 0%. Karena dia lagi nggak resesi, nggak lagi ekspansi. Itu di tingkat output kesempatan yang paling penuh gitu. Sedangkan kalau di luar, itu dia sedang mengalami ekspansi. Kenapa? Karena kalau misalkan di luar, itu tuh produksinya melebihi gitu. Produksinya melebihi dari yang biasanya. Oleh karena itu, tingkat pengangguran juga berkurang. Dan yang di bawah, kalau misalkan di dalam, itu sedang terjadi resesi. Di mana dia outputnya nggak penuh. Jadi kayak pada saat resesi, pengangguran itu lebih tinggi dari tingkat alami gitu. Kita next lagi. Nah, di sini ada beberapa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Ada fiskal, moneter, dan segi penawaran. Mungkin fiskal di sini tuh lebih kurang mengenai eh, keuangan di pemerintah. Gimana caranya mengurangi pajak dan menambah pengeluaran pemerintah. Jadi fiskal di sini lebih ke arah keuangan atau pemasukan dan pengeluaran di pemerintah itu sendiri. Sedangkan kalau kebijakan moneter itu lebih mengatur kepada uang yang beredar di masyarakat, tingkat suku bunga, gitu-gitunya. Jadi di sini bisa ditambah dengan penawaran uang, mengurangi suku bunga, dan menyediakan kredit khusus untuk sektor kegiatan tertentu. Ada juga segi penawaran, di mana dia bisa mendorong lebih banyak investasi, infrastruktur, efisiensi administrasi pemerintahan, dan juga subsidi, dan mungkin mengurangi pajak perusahaan dan individu gitu. Di sini, kalau misalkan yang terakhir, mengurangi pajak perusahaan dan pajak individu gitu. Kalau yang atas, ini kan secara menambah pengurangan sorry, yang atas kebijakan fiskal itu lebih kurang tentang pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kalau yang penawaran, segi penawaran di bawah ini lebih ke individunya masing-masing gitu. Kita lanjut. Oke, di sini ada contoh soal. Mungkin kita coba kerjain. Seorang inventor di negara Viva Diva mengembangkan mesin dikte baru yang fantastis, merekam ucapan dengan sempurna dan mengubahnya menjadi dokumen yang diketik. Sayangnya itu berarti pengangguran meningkat di kalangan juru ketik yang bekerja di kantor. Nah, di sini bisa kita lihat ada perkembangan teknologi. Tipe pengangguran karena adanya teknologi itu adalah seperti yang kita tahu, mungkin lebih ke hafalan adalah structural unemployment atau pengangguran struktural. Oke, bisa kita lanjut lagi. Yang mana yang paling bagus untuk mendeskripsikan structural unemployment? People become less willing to move to another state for a job. Enggak juga, structural lebih kurang eh, karena perubahan teknologi dan sistem ekonomi ya, ini enggak. More job search websites are created to better match job seeker with job. Justru dengan banyaknya website, structural unemployment bakal turun gitu. Karena orang-orang bakal lebih mudah buat mencari pekerjaan. Jadi ini salah juga. People must undergo a long and retaining process in new skills after losing their jobs. Nah, ini benar ya. Karena adanya teknologi baru, orang-orang tuh perlu dilatih lagi buat dapetin skill baru setelah kehilangan pekerjaan mereka. Gitu. Berarti jawabannya yang C. Kalau misalkan economic recession ini masuk ke yang cyclical, sedangkan kalau lost job in agriculture ini lebih ke seasonal. Kalau seasonal itu gimana? Mungkin nggak disinggung sama Bu Nofri, tapi kalau misalkan seasonal, itu kurang lebih tingkat pengangguran yang terjadi itu karena musim tertentu gitu. Benar-benar musim dalam satu tahun itu. Misalkan apa? Kayak misalkan lagi musim panen. Kalau lagi musim panen, lagi musim tanam, itu orang-orang ada pekerjaannya. Sedangkan kalau misalkan masa di antara itu bisa jadi orang-orang kehilangan pekerjaannya. Nah, itu namanya seasonal unemployment. Ya, di sini dibilang dia serve karaoke part time tapi dia pengen full time. Ini tadi udah sesuai definisi, dia adalah underemployed. Berarti jawabannya yang A. Buat nomor 13, which of the following would most likely cause a nation labor force participation rate to increase? Jadi tingkat partisipasi angkatan kerjanya naik gitu.
Itu gimana kalau employed worker lose their jobs and become unemployed? Ini nggak bakal berpengaruh ke partisipasi angkatan kerja. Karena setelah dia lose their job, dia masih termasuk angkatan kerja. Karena pengangguran kita anggap masih nyari pekerjaan lagi. Berarti ini salah. Paid worker leave their jobs to focus on full-time volunteer. Nah, di sini justru angkatan kerja bakal berkurang. Kenapa? Karena yang awalnya angkatan kerja dia bekerja, dia keluar dari volunteer. Dia keluar menjadi volunteer yang nggak dibayar. Berarti di sini dia udah nggak masuk ke dalam angkatan kerja. Fewer parents choose to stay at home with their children and instead take part-time jobs. Nah, jadi yang jadi orang tua tuh menjadi lebih sedikit buat tinggal di rumah. Jadi orang-orang yang awalnya banyak tinggal di rumah sekarang nyari pekerjaan. Jadi orang-orang yang awalnya bukan angkatan kerja justru malah jadi angkatan kerja sekarang. Justru angkatan kerja bakal naik. Tadi jawabannya yang C. Kalau yang ini people leaving jobs and college full time keluar dari angkatan kerja berarti bakal turun. Retirement age is lower. Karena people bakal retire earlier, orang-orang akan pensiun lebih cepat, berarti justru partisipasi angkatan kerjanya jadi lebih kecil juga. Kenapa? Karena populasinya jadi yang awalnya 1564, sekarang jadi 1560 misalnya. Justru angkatan kerjanya makin berkurang. Karena orang-orang akan dipaksa pensiun dini misalkan gitu. Oke, kita lanjutin. Oke, ada latihan di sini. Bangsa Denandia memiliki 120.000 orang. Jadi dia populasinya 120.000 orang. Dari jumlah tersebut, 20.000 adalah anak-anak di bawah 15 dan 20.000 orang pensiun. Berarti kita bisa tahu populasi eligible-nya itu adalah 120.000 dikurangi sama 20.000 dikurangi sama 20.000 alias 80.000 ya. Terus eh, angkatan kerjanya N0 itu berarti adalah yang memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan sedang mencari pekerjaan atau pengangguran gitu. Berarti N0 N1 tambah N2. N1-nya itu yang sudah bekerja sebanyak 72.000 dan yang memiliki pekerjaan 8.000. Jadi di sini adalah 80.000. Hitung tingkat partisipasi angkatan pekerja. Partisipasi angkatan kerja N0 per PE kali 100%. Itu hasilnya adalah 100% ya berarti. Karena 80.000 dibagi 80.000 dikali 100%. Berarti diri bangsa Denandia semuanya bekerja. 100% dari yang eligible buat bekerja, dia bekerja. Berarti partisipasi angkatan kerja 100%. Tingkat pengangguran berarti N2 dibagi N0 dikali 100%. Alias 8.000 dibagi 80.000. Pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Alias jawabannya 10%. Terus, jika ada 25.000 orang yang bekerja melanjutkan sekolah, tentukan tingkat pengangguran. Jadi orang yang bekerja ini keluar gitu, berhenti melanjutkan sekolah. Berarti penganggurannya tetap 8.000, tapi angkatan kerjanya berkurang 25.000. Dari 80.000 kurang 25.000 berarti hasilnya 55.000 gitu. Dikali 100%. Ini buat yang B. Ya, bisa dihitung nanti kurang lebih berapa persen gitu. Oke, ini buat soal latihan yang partisipasi angkatan kerja sama tingkat pengangguran. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke tingkat inflasi. Oke, jadi mungkin seperti yang kita tahu, inflasi itu kenaikan harga-harga umum. Jadi kayak kalau misalkan harga-harga itu naik, bisa dibilang itu tuh sedang terjadi adanya inflasi dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan ada juga yang disebut sebagai tingkat inflasi. Kalau ada tingkatnya, itu lebih ke persentasenya. Jadi kayak misalkan investasi dibanding tahun lalu naik berapa persen sih gitu. Nah, di sini sesuai dengan kebijakan makroekonomi, kita tuh pengen menghindari adanya inflasi di nomor 2 ini. Tapi eh, kita tuh nggak pengen menghindari inflasi secara sepenuhnya gitu. Kita nggak pengen inflasi itu nanti menjadi nilainya minus atau menjadi deflasi. Kita tetap perlu adanya inflasi, mungkin tapi dengan dengan cara yang lebih stabil gitu. Nah, kita next dulu. Ini mungkin tingkat inflasi di Indonesia berhasil ditekan gitu. Dari yang awalnya 5,5%, 5%, 4,5%, sampai pernah turun sampai di bawah 2,5%, dan sekarang mungkin di Januari 2024 di sekitar 2,5%-an. Terus, eh, ini, dalam perekonomian tertutup, kita mungkin pernah dengar tadi di bab yang paling awal. Kalau kita tuh akan mengalami trade-off antara pengangguran sama inflasi. Nah, ini yang bakal dibahas gitu. Jadi dalam perekonomian tertutup, pengangguran sama inflasi itu bakal saling berhubungan gitu.
Nah, di sini sumber yang menyebabkannya itu ada tiga. Ada inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, inflasi desakan biaya, cost push inflation, dan inflasi yang diimpor atau imported inflation. Di sini mungkin aku bakal mulai bahas dari yang demand pull inflation. Demand pull inflation itu tuh pada saat demand, permintaan itu naik. Karena permintaan naik, permintaan besar itu ngebuat harga-harga jadi naik juga gitu. Karena bayangin aja, kita sebagai orang banyak pengen ngebeli tisu misalkan gitu. Tentu pabrik tisu bakal naikin harganya dong. Oleh karena itu, makanya di sini bisa dilihat kurva demand itu bergeser ke kanan. Nah, itu yang dimaksud sama inflasi tarikan permintaan. Karena banyaknya permintaan kita, jadinya harganya juga ikut naik gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya cost push inflation. Nah, ini tuh lebih kurang karena barang-barang bahan baku. Jadi buat ngeproduksi tisu, sekarang kapasnya tuh naik harganya. Harga kapas naik. Mau nggak mau harga tisu juga naik. Oleh karena itu, makanya yang awalnya dengan harga yang sama bisa ngeproduksi banyak, sekarang dengan harga yang sama justru barang yang diproduksi semakin dikit. Oleh karena itu, grafik supply bergeser ke sebelah kiri. Gitu. Ya, ini mungkin kurang lebih buat cost push inflation, dan yang terakhir ada inverted inflation. Ini kurang lebih karena adanya nilai mata uang yang berubah. Misalkan nilai mata uang di dalam negeri lagi lemah atau nilai mata uang di luar negeri lemah. Di sini tuh mungkin bisa menyebabkan impor sama ekspornya tuh saling berpengaruh gitu. Kayak misalkan kita yang awalnya sering membeli bahan baku dasar secara impor, tiba-tiba uang kita jatuh banget nih harga nilai mata uang kita. Jadi kita ngerasa lebih mahal buat ngebeli bahan baku itu dari impornya ya. Oleh karena itu, harga-harga mau nggak mau juga ikutan naik dan terjadi inflasi, namanya imported inflation. Itu biasanya karena nilai mata uang kita yang turun gitu. Nah, ini oke, aku bakal ngebahas sumber terjadinya inflasi ini kurang lebih deflationary spiral. Jadi mungkin kalau yang aku lihat di sini ya, ini nih kurang mungkin kurang tepat karena aku juga nyari di Google kayak deflationary spiral itu eh, nggak selalu employment ke demand, demand ke supply, supply ke price, terus balik lagi price supply, gini-gini gininya. Tapi kalau yang aku lihat ini di sini, nah ini mungkin yang lebih jelas gitu. Jadi kayak aku jelasin dari sini dulu kali ya. Yang deflation ini kan mulai dari price nih. Sama di sini dia juga mulai dari price. Ketika harga suatu barang turun, suatu barang dan jasa itu turun, berarti pendapatan yang didapatkan sama perusahaan itu juga bakal turun. Karena pendapatan yang didapatin perusahaan itu turun, berarti investasi sama cost-cost yang buat ngebayar ke pekerjanya itu bakal turun juga. Kan bakal turun, turun, turun. Nah, berarti pengangguran bakal naik dong, karena makin banyak orang yang bakal di PHK, alias bakal dikeluarkan dari pekerjaannya. Karena orang-orang makin keluar, nggak ada yang bekerja, uang-uang mereka kan bakal dikit tuh. Mereka jadi nggak punya purchasing power dong, mereka nggak bisa beli barang lagi sekarang. Makanya purchasing power juga turun, demand jadi turun gitu. Karena demand turun, akhirnya supply juga mau nggak mau turun. Supply turun lagi, price turun lagi. Ini yang dinamakan perputaran secara deflasi gitu. Dan kita nggak pengen ini terjadi. Kita nggak pengen deflasi ini terjadi. Justru kita pengen terjadinya inflasi, meskipun dengan cara yang pelan-pelan gitu inflasinya. Mungkin kita balik aja deflationary spiral ini buat jadi yang inflasi itu gimana? Mungkin kita mulai dari unemployment. Kalau misalkan dari PPT tadi, inflasi itu pasti mulai dari unemployment. Jadi kita balik aja semua yang increase jadi decrease, segala macamnya jadi decreasing jadi increasing gitu ya. Jadi awalnya unemployment. Kalau misalkan pekerjanya banyak, artinya orang-orang punya purchasing power, orang-orang bakal bisa lebih beli barang lebih banyak gitu. Demand bakal naik. Karena demand bakal naik, supply juga bakal diperbanyak sama perusahaannya. Supply diperbanyak sama perusahaannya, akhirnya harga bakal naik. Kenapa? Karena banyak orang yang beli kan. Harga-harga bakal naik. Harga-harga naik, income naik. Alias pendapatan perusahaan itu bakal naik gitu. Pendapatan perusahaan naik, dia bakal naikin lagi biaya buat investasi, biaya buat pekerja-pekerjanya. Berarti dia bakal nyari pekerja lebih banyak kan? Nah, berarti bakal lebih banyak lagi orang yang bekerja.
Makanya akan lebih baik kalau misalkan yang terjadi spiral ini adalah inflasi, bukan deflasi gitu. Oke, mungkin kita lanjut. Deflationary spiral udah. Nah, di sini ada beberapa pembagian lagi nih. Kalau berdasarkan tingkat kelajuannya, inflasi itu dibagi tiga. Ada inflasi merayap, moderat, sama hiperinflasi. Inflasi merayap di sini kurang lebih kayak inflasi yang kecil-kecil aja gitu. Dia lambat banget naiknya. Ada juga inflasi moderat yang mungkin lebih cepat daripada yang merayap gitu. Dan biasa disebut sebagai inflasi yang sederhana atau yang normal-normal aja. Yang terakhir ada yang namanya hiperinflasi. Itu ketika harga-harga dalam perekonomian itu tingkatnya sangat tinggi banget. Jadi kayak tiba-tiba harga tuh yang awalnya mungkin air 5.000 besok tiba-tiba jadi 11.000 12.000. Itu namanya hiperinflasi karena naiknya lebih seringkali melebihi 100% gitu. Nah, di sini juga dibilang dalam ekonomi itu nggak mungkin mewujudkan inflasi 0% secara berkepanjangan ya. Jadi kayak tetap kita tuh butuh inflasi supaya hal-hal itu bisa lebih baik sesuai dengan spiral yang tadi kita lihat gitu. Nih, terus di sini ada juga namanya inflasi tertekan dan inflasi terbuka. Inflasi tertekan sendiri ini, dua-dua ini tuh merupakan campur tangan pemerintah ya. Kayak adanya campur tangan atau enggak. Kalau dengan ada campur tangan pemerintah, biasanya pemerintah bakal membatasi harga-harga tertingginya. Dia nggak bakal kasih perusahaan itu seenak mereka naikin harga. Oleh karena itu, inflasi itu bakal tertekan. Nah, itu maksudnya inflasi tertekan. Sedangkan kalau inflasi terbuka, gimana tuh pemerintah tuh nggak campur tangan gitu. Jadi kayak kalau misalkan tiba-tiba Aqua besok naik jadi 15.000, ya di sana kan pemerintah nggak campur tangan. Makanya dinamakan inflasi yang terbuka gitu. Oke, kita lanjutin. Oke, ini mungkin kurang lebih kayak tabel indeks-indeks yang ngebandingin harga-harga di 1970 sama 2014, di mana sekeranjang barang dan jasa ini, misalkan dulu beli rumah 20.000 dolar, sekarang di 280.000 dolar, kayak naik-naik semua gitu. Per kapita GDP yang dulunya 5.069, sekarang juga naik di 53.000 gitu. Nah, di sini kita bakal mulai masuk ke yang namanya CPI, Consumer Price Index, atau indeks harga konsumen. Jadi di sini tuh CPI kurang lebih bakal nunjukin gimana kita tuh misalkan beli beberapa barang dalam satu keranjang, itu tuh pengeluarannya berapa gitu. Dan misalkan di tahun depan harganya berubah, CPI juga pasti bakal berubah. Jadi harga-harganya kita makanya disebut Consumer Price Index, harga-harga yang dialami oleh si konsumen itu. Nah, di sini mungkin ada contoh, kalau misalkan dulu konsumen tuh bakal beli 70% uangnya itu buat beli beras, 30% buat beli pisang. Harga beras dulu 100 dan pisang 100. Berarti dia perlu uang 100 gitu buat ngebeli di saat itu. Makanya di sini kita bilang CPI-nya 100. Nah, kalau di tahun sekarang justru harga beras naik jadi 120, harga pisang naik 110. Pas kita totalin, total-total kita perlu tuh 117. Makanya sekarang CPI-nya bisa dibilang 117. Jadi buat beli keranjang yang hal yang sama, yang dulunya cuma 100, sekarang naik jadi 117. Berarti terdapat pertambahan 17 gitu. Nah, habis itu kenapa sih eh, diperluin CPI ini? Di sini kita bisa ngelihat kurang lebih ada nggak sih hal-hal yang bikin dia tuh jadi inflasi gitu. Kayak misalkan harganya kan bakal naik. Oleh karena itu berarti di satu keranjang yang sama harganya naik berarti terjadi inflasi gitu. Terus biasanya CPI itu juga perlu harga dasar atau base. Di mana base itu biasa akan menjadi CPI 100-nya. Misalkan di tahun 2018, 2019, 2020. Misalkan kita bakal menggunakan 2018 sebagai harga dasar. Meskipun GDP-nya, CPI-nya mungkin 30, kita bisa bikin dia jadi 100 dulu gitu. Supaya apa? Karena dia harga base-nya, supaya perhitungan kita juga jadi lebih mudah gitu. Terus kita lanjutin. Nah, di sini mungkin kurang lebih ngebahas tentang pengeluarannya gitu. Dalam CPI dan dalam GDP itu ada macam-macam banget kayak pembagiannya. Di sini dibagi jadi 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jenis, 8 kelompok besar. eh Tentang GDP apa maksudnya tentang CPI itu sendiri pembagiannya gimana, misalkan di sini ada food and beverage, housing, apparel, transportation, medical care, recreation, education and communication, dan berbagai barang-barang lainnya yang mungkin
nggak termasuk ke dalam 7 utama ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat data-data GDP juga biasanya bakal kelihatan. Nah, ini ada nih. Kayak di sini food ini bakal dijelasin lagi kayak benar-benar masing-masing tuh misalkan sereal, bakery product berapa gitu. Bakal dijelasin masing-masingnya. Dan di sini CPI-nya nih kayak misalkan mungkin kalau misalkan kita baca totalnya tuh bakal jadi 100% yang paling atas. All item 100%. Di Agustus 2017 dia 245.000 atau 245 koma gitu. Terus naik naik gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ngelihat perbedaan consumer index-nya gitu. Consumer price index-nya. Di sini juga bisa dilihat secara persentase dan ada seasonally adjusted percentage change gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, di sini ada contohnya nih. CPI digunakan untuk mengukur biaya dari suatu kelompok atau keranjang barang yang umum. Rumah tangga dari suatu negara bisa beli 4 roti, 3 gram selai nanas, dan 8 buah buku setiap minggunya. Harga-harga dari 2018, 2019, 2020 tuh ditunjukin di sini, di bawah ini. Nah, sekarang kita diminta 5 soal nih. Pertama, hitung CPI pada tahun 2020 menggunakan tahun 2019 sebagai base year. Berarti kita hitung dulu sebenarnya. Kayak pengeluaran mereka si mungkin bisa kita tulis kayak pengeluarannya itu C itu gimana ya udah 1 roti dikali sama 4 roti selesai $1 dikali 4 roti $3 dikali 3 gram $10 dikali 8 itu kalau di total jadi berapa ya 4 tambah 9 13 tambah 80 93 ya $93 sedangkan yang 2019 itu 2 kali lipatnya berarti bakal jadi 186 2020 3 kali 4 12 tambah 6 kali 3 18 30 ditambah 8 kali 8 kali 25 itu 230 ya. Nah, sekarang kita dibilang nih 2019 sebagai base year. Artinya kita pengen jadikan ini 100. Gimana cara kita ngitung CPI tahun 2020? Ya, kita bisa pakai perbandingan aja. 186 per 320, sorry 230 sama dengan 100 per X gitu. Kalau misalnya kita dapat X-nya berarti 100 dikali 230 per 186 itu berapa ya? 123,656. Nah, jadi buat yang A dapat harga CPI 123,656. Ini mungkin CPI yang aku bikin baru di sini 123,656. Terus di tahun 2018 berapa CPI-nya? Sama perbandingan lagi 93 per 186 sama dengan X per 100. Berarti X-nya sama dengan 50 di sini. Nah, diminta hitung tingkat inflasi antara 2018 dan 2019. Kita bisa cukup melihat CPI-nya aja. Tingkat inflasi itu apa? CPI tahun ini itu mungkin sekarang dikurangi sama CPI tahun lalu dibagi sama CPI tahun lalu gitu. Nah, gimana cara kita nilai CPI tahun ini 100? Ini kali 100% ya. Kurang 50 dibagi 50 kali 100%. Alias inflasinya adalah 100%. Ya sesuai dong. Kayak misalkan di tahun 2018 kita semuanya harganya 1, 3, 10. Inflasinya 100%. 2 kali lipat harganya semua di tahun 2019. Masuk akal. Berarti inflasinya benar 100%. Terus yang kedua, hitung tingkat inflasi antara tahun 2019 dan tahun 2020. Rumusnya sama. Berarti sekarang perbedaannya di angkanya 123,656 kurang 100 dibagi 100 kali 100%. Nah, berarti ini 23% ya. 23,656%. Berarti inflasinya naik sekitar 23,656%. Nah, sekarang yang terakhir, berikan alasan mengapa tingkat inflasi antara tahun 2019 dan 2020 mungkin melebih-lebihkan atau overstate perubahan pada biaya hidup. Nah, di sini tuh mungkin lebih ke efek substitusi ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, 2018-2019 tuh benar-benar konstan, semuanya naik 2 kali lipat. Sedangkan 2019 ke 2020, harga roti naik $1, tapi harga selai nggak naik. Harga buku naik $5 gitu. Jadi kayak nggak konstan gitu per naiknya.
Bisa ada yang naik $1, ada yang naik $5, ada yang nggak naik. Oleh karena itu, CPI di sini, maksudnya tingkat inflasi di sini melebih-lebihkan karena bisa saja orang tuh nuker gitu loh, yang awalnya beli 4 roti, 3 selai sama 8 buku, sekarang karena selainya nggak ngalamin inflasi, berarti kan orang-orang nganggep selai itu sekarang harganya lebih murah gitu. Kayak kelihatannya lebih murah gitu, dibanding dengan harga buku sama roti yang sudah naik. Makanya orang-orang bakal cenderung ngebeli lebih banyak selai. Karenanya, berarti bisa aja di tahun depan sekarang dia beli 3 buah roti, 5 gram selai, sama 7 buah buku gitu. Jadi dengan adanya efek substitusi ini, orang-orang tuh bisa yang awalnya beli banyak buku dikurangin, dipindahin ke selai. Makanya di sini dibilang dia tuh overstate, perubahan pada biaya hidup. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjutin ke selanjutnya. Oh, ini penyelesaiannya yang sama 50, 100, 123, 23,656%. Oke, kayaknya overstate tadi. Kurang lebih karena yang selai itu nggak ngalami inflasi, orang-orang tuh bakal ada efek substitusi gitu. Yang awalnya beli banyak selai, yang awalnya beli rata, bakal beli lebih banyak selai gitu. Oke, udah buat yang tingkat inflasi kita masuk ke GDP deflator. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang CPI. Sekarang kalau misalkan nih, ada orang minjem $100, misalkan si A pinjam $100 dengan bunga 10%. Berarti kan awalnya 100 bakal ngebalikin 110 kan di tahun selanjutnya. Nah, gimana kalau misalkan CPI itu, atau mungkin bisa dibilang inflasi lah. Inflasinya tetap 100 jadi 100. Berarti harga barang, misal kita bisa bilang harga bukunya gitu. Yang awalnya 100 jadi 100. Berarti sekarang kita lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Dulu A bisa beli semua uangnya buat beli buku. Tapi pas dia ngebalikin, dia harus ngelebihin $10 buat ngebeli buku yang sama. Berarti di sini B untung. Untung. Gimana tuh saya? B untung gitu. Karena si A ngebalikin 110, yang awalnya B cuma bisa beli 100 buku di awalnya sebelum minjemin ke A, dia sekarang dapat lebih $10 gitu. Nah, gimana kalau CPI-nya dari 100, misalkan harga buku sekarang dari 100 jadi naik ke 220. Nah, awalnya si A bisa beli 100, tapi sekarang pas balikin si B, justru malah banyak banget nih. Sekarang harga buku mahal banget, alias inflasinya tinggi banget, lebih dari 100% bahkan. Berarti di sini B rugi. Kenapa? Karena dulu dengan harga 100 B bisa beli satu buku. Tapi sekarang dengan 110 B nggak, bahkan nggak bisa beli satu buku, cuma bisa beli setengahnya gitu. Makanya di sini dibilang B rugi. Nah, gimana kalau misalkan 100 102 ya bisa kurang lebih mirip-mirip, lebih kurang B bakal untung gitu. Untungnya berapa? $8 gitu. Jadi kalau misalkan untuk suku bunga tetap, dia itu akan menguntungkan peminjam, sedangkan akan merugikan pemberi pinjaman gitu. Jadi besar suku bunga ditetapkan sebagai antisipasi inflasi agar tidak merugikan pemberi pinjaman. Jadi makanya suku bunga itu biasanya pasti selalu lebih diinginkan buat lebih besar daripada inflasi gitu. Kita next. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Berdasarkan tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi, pada tahun manakah yang terbaik untuk pemberi pinjaman? Pemberi pinjaman tentu pengennya suku bunganya lebih tinggi dong daripada inflasi. Berarti ini menguntungkan si pemberi pinjaman. Yang semua hal yang interest rate-nya lebih tinggi dari inflation rate pasti paling bagus buat pemberi pinjaman gitu. Tapi balik lagi kita lihat yang persentasenya jaraknya paling jauh gitu. Berarti yang paling 1981 tuh paling menguntungkan buat si pemberi pinjaman. Sedangkan buat peminjam, dia pengen inflasinya lebih tinggi supaya dia balikin uangnya lebih rendah. Makanya si pemberi pinjaman akan lebih untung pada tahun 1974 gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang ada GDP real sama GDP nominal. Mungkin aku singkat aja buat di sini. Kalau GDP real itu bakal GDP nominal itu GDP yang biasanya kita hitung. Jadi kayak kurang lebih GDP yang kita hitung PQ itu price kali quantity itu adalah GDP nominal.
Sedangkan kalau misalkan GDP real itu dengan bentuk yang sama tapi menggunakan harga konstan. Jadi kalau misalkan GDP real itu kita cuma ngelihat perbedaan kuantitasnya aja. Mungkin kalau yang ada contohnya tuh yang ini nih. Jadi real growth-nya itu cuma yang kuantitas aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat yang P-nya juga kan sebenarnya harga itu bisa berubah-ubah seenak apa sesuka kita gitu. Jadi kalau harga naik, kuantitas naik, tentu GDP pasti bakal naik. Bisa jadi juga harga naik, tapi kuantitas nggak naik sama sekali. Nah itu justru yang ngebedain apa itu GDP real sama GDP nominal. Karena kita tetap lebih pengen kuantitasnya itu yang bertambah dibandingkan dengan kenaikan harga. Nah, di sini real, oke, ada contoh di sini. Jadi tahun ke satu harganya 5, GDP-nya segini. Berarti kuantitasnya 218. Terus GDP digunakan base year pada tahun ke satu. Nah, pertumbuhan real GDP-nya 90,9 dolar. Di sini ada yang namanya GDP deflator. GDP deflator itu apa? Kurang lebih eh, buat kita ngebandingin sih nilai dari nominal sama real itu sebeda apa gitu. Jadi kayak kita GDP deflator ini berguna buat ngebandingin GDP nominal sama GDP real kita. Adapun rumus GDP deflator adalah GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Oke, apalagi nih? Tingkat pertumbuhan real. Oke, ini kurang lebih tingkat pertumbuhan real itu pakai GDP real gitu. Jadi kalau misalkan kita mau melihat tingkat pertumbuhan secara real, itu kita bisa ngitungnya dengan cara GDP real di tahun 2020 dengan GDP real di 1960 dibagi 1960 kali 100%. Atau mungkin kalau yang lebih diperumum, GDP real di tahun ini dikurangi sama GDP real di tahun sebelumnya, dibagi sama GDP real tahun sebelumnya, GDP real tahun sebelumnya dikali 100% gitu. Nah, di sini GDP real tahun sebelumnya biasanya digunakan sebagai base year atau yang tadi base year itu tahun di mana harganya tuh tetap gitu. Kita pakai harga di tahun tersebut. Di sini ada contoh soal eh, tabel di bawah ini menunjukkan output dan harga. Jadi kita mungkin diminta untuk hitung GDP nominal Swiss pada tahun 2017. Kita cukup tahun 2017 berarti pas kali quantity 800 tambah 1200 2000 tambah ini 3600. Kalau yang ini jadi 1200 tambah 1600 2800 tambah ini jadi 5000. Dia awalnya GDP 2017 itu 3600, GDP 2018 itu 5000. GDP real Swiss pada tahun 2018 menggunakan harga konstan 2017. Jadi kita pakai harga 2017 untuk kuantitas di 2018. Berapa? Berarti 2 kali 400 itu 800 tambah sama 1200 ditambah sama 20 kali 100 2000. Atau sama dengan berarti 4000 ya. Ini GDP realnya. Terus hitung indeks harga deflator untuk 2018. Berapa harga rata-rata barang yang diproduksi di Swiss berubah antara 2017 dan 2018. Nah, kita diminta untuk hitung deflator. GDP deflator. Itu gimana? Caranya adalah kita menggunakan GDP nominal di tahun 2018 5.000 dibagi sama GDP real 4.000 dikali sama 100 atau hasilnya 125. Berapa harga rata-rata barang yang diproduksi di Swiss berubah? Jadi kalau misalnya kita pakai base year itu pasti eh, deflatornya 100 atau CPI-nya 100. Berapa harga rata-rata yang berubah? Ya kita bisa tinggal kurangin 125 dikurang sama 100 berarti kurang lebih 25 dolar berubahnya. Oke, kita next. Oke, ini ada tulisannya. Oke, mungkin biar lebih umum bisa dipakai persen ya. Perbedaannya 25% gitu. Atau terjadi bisa dibilang juga karena perubahan harga naik 25 terjadi inflasi sebesar 25%. Gitu. Ini sama ya 3.600, 5.000, 4.000. Oke. Oke, udah buat GDP deflator kita masuk ke pendapatan nasional dan siklus bisnis. Oke, ini buat pendapatan nasional. Jadi di PPT pendapatan nasional ini mungkin salah satu PPT yang baru ya, baru di tahun ini. Nah, kurang lebih aku ngelihat di sini tuh
kayaknya kita bakal diajarin gimana sih cara kita ngebaca tabel juga gitu. Nah, di sini dijelasin GDP versus NI atau GDP bisa diperumum sebagai GNP gitu. Sorry, bukan GNP ya. Mungkin PNB gitu. PDB sama PNB. Ini PDB, ini PNB gitu. Nah, biasanya sering banget orang-orang tuh menyamakan produk domestik bruto sama pendapatan nasional bruto atau produk nasional bruto gitu. Jadi PNB itu bisa kita singkatan dari pendapatan nasional bruto atau produk nasional bruto gitu. Nah, di sini kan ada kata-kata yang membedakannya, domestik sama nasional. Bedanya apa? Kalau di domestik itu kurang lebih menghitung eh, barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan kalau misalkan PNB nasional itu lebih ke orang-orangnya. Jadi dia menghitung pendapatan orang-orang yang merupakan warga negaranya gitu. Bisa di kasarnya kayak gitulah. Nah, kalau misalkan PDB biasanya pakai pendekatan pengeluaran. Sedangkan kalau PNB pendapatan nasional bruto namanya pendapatan gitu. Dia pakai pendekatan GDP, pendekatan yang pendapatan gitu. Nah, di sini juga disebut produk domestik neto. Tadi kan bruto, ini neto, domestik neto atau net domestic product. Nah, kenapa tadi itu awalnya bruto alias masih hitungannya hitungan kotor gitu? Karena belum dikurangi sama depreciation atau penyusutan. Kalau misalkan kita ingat yang dulu kita belajar di akuntansi juga, depreciation itu cuman pencatatan kita aja, uang kita yang kita investasikan ke barang itu barangnya nggak bakal hilang. Cuma barang itu akan mengalami penyusutan, alias mungkin sekitar 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali, 20 tahun sekali, itu perlu dibeli ulang gitu capitalnya. Oleh karena itu, tadi itu disebut sebagai pendapatan domestik bruto. Nah, produk domestik netonya atau PDN itu bisa kita dapat dari PDB dikurangi sama penyusutan. Penyusutan ini depreciation yang cuma tercatat di dalam akuntansi aja gitu, secara implisit. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Oke, ini pendapatan nasional atau national income. Di sini pendapatan nasional tadi mungkin udah dibahas sedikit. Kalau misalkan PDB yang diubah jadi ukuran pendapatan. Jadi kita pakai yang WIRP gitu. Ditambah sama apa aja? Di sini ada banyak nih, kan panjang nih. Mungkin kata-kata pentingnya itu kompensasi tenaga kerja, pendapatan properti, sama pajak less subsidi gitu. Nah, maksudnya apa sih kompensasi tenaga kerja yang diperoleh dari luar negeri? Pendapatan nasional itu kan lebih ke orang-orangnya kan. Jadi kalau misalkan kita bekerja di luar negeri, orang Indonesia bekerja di luar negeri, terus mendapatkan pendapatannya, nah itu maksudnya kompensasi tenaga kerja yang diperoleh dari luar negeri. Dikurangi sama kompensasi tenaga kerja yang mengalir ke luar negeri. Maksudnya apa? Ketika kita membayar ke orang-orang asing, misalkan orang asing itu bekerja di perusahaan Indonesia, kan masuk ke pendapatan mereka, tapi mereka orang asing. Oleh karena itu, kita perlu kurangin gitu. Kurangin sama yang kayak misalkan gaji yang kita bayar kepada orang asing itu. Terus ditambah lagi sama pendapatan properti yang diperoleh dari luar negeri dikurangi yang mengalir ke luar negeri. Pendapatan properti itu apa aja? Nih, ada macam-macam. Ada bunga, dividen, sewa, investasi. Jadi kalau misalkan mungkin kayak ya bisa dibilang properti kita lah yang kita peroleh dari luar negeri. Mungkin kalau misalkan kasar banget itu contohnya kalau misalkan kita perusahaan Indonesia bangun pabrik gitu di luar negeri. Berarti kan kita perlu bayar properti ke luar negeri gitu. Begitu juga dengan yang perusahaan asing di Indonesia. Nah, mungkin kasarnya kayak gitu. Alias mereka harus bayar sewa kepada kita, atau kita juga perlu membayar sewa kepada mereka. Makanya perlu plus yang diperoleh dari luar negeri, minus yang mengalir ke luar negeri. Terus yang terakhir ada pajak less subsidi yang diperoleh dari luar negeri, dikurangi sama pajak ditambah subsidi. Jadi awalnya less subsidi, dikurangi sama ditambah subsidi, dua-duanya yang diperoleh dari luar negeri. Gitu. Oke, jadi sebenarnya apa sih pendapatan nasional itu bisa kita simpulkan itu indikator makroekonomi yang lebih luas dari PDB. Kenapa? Karena ada mencakup kayak pendapatan properti yang
berhubungan sama luar negeri juga gitu. Kalau kita lanjutin, ini ada yang namanya pendapatan nasional neto. Jadi karena neto sama aja, yang awalnya bruto dikurangi sama penyusutan bakal jadi neto. Ini juga sama di pendapatan nasional. Yang awalnya bruto dikurangi sama penyusutan bakal jadi neto gitu. Nah, ini ada yang namanya pendapatan disposable. Jadi kalau misalkan disposable income, ini nih lebih kurang PNB ditambah sama current transfer dari luar negeri sama dikurangi ke luar negeri. Begitu juga dengan yang netto gitu. Nah, current transfer itu apa? Lebih kurang kayak bentuk cash gitu yang kita tukar kepada luar negeri. Jadi kayak misalkan kita udah ada PDB, udah ada PNB juga, tapi kita ada penerimaan transfer dalam bentuk tunai, dalam bentuk cash yang awalnya nggak kita catat dalam pendapatan nasional itu. Nah, sekarang kita catat di dalam pendapatan disposable nasional bruto dan juga di pendapatan disposable nasional neto. Di sini namanya current transfer dan ada juga bisa juga disebut sebagai kalau misalkan dia modal atau bentuk kapital itu disebut sebagai capital transfer gitu. Nah, sekarang indikator-indikator makroekonomi itu banyak kan dan ada tiga hal yang bisa kita turunkan dari PDB atau GDP itu sendiri. Yang pertama PDB per kapita, mungkin tadi udah kita bahas kurang lebih bisa ngukur di gimana produktivitas penduduknya itu setiap orangnya gitu per kapitanya. Terus ada struktur ekonomi atau perekonomian suatu negara. Di sini kita bisa ngelihat kayak misalkan di suatu negara itu apa sih yang paling banyak kontribusinya. Misalkan mungkin di Indonesia paling banyak berkontribusi di bidang apa, di Singapura nanti diproduksi misalkan di bidang makanan kah, di bidang jasa, sorry bukan jasa, kayak misalkan di bidang industrinya atau gimana gitu. Nah itu untuk bagian struktur ekonomi. Kita bisa ngelihat berapa persenannya lah gitu yang kontribusi-kontribusi kegiatan ekonominya. Dan yang terakhir adalah laju pertumbuhan ekonomi. Di sini kita bisa ngebandingin dari suatu negara kayak misalkan tahun lalu sama tahun ini itu bedanya apa? Naik berapa gitu atau turun berapa? Jadi secara makroekonomi atau secara satu negara, secara satu bangsa gitu, kita ngelihat pertumbuhannya naik seberapa gitu. Nah, di sini mungkin ada tabel nih, tabel PDB dari Indonesia. Kita bisa lihat di tahun 2010 itu awalnya 6 juta, naik, naik, naik terus. Naik di sini artinya apa? Ya memang diinginkan pasti tiap tahun buat naik. Karena adanya inflasi, harga naik, dan kita juga pasti pengen kuantitasnya untuk naik juga. Di sini eh, apa nih? Oh, di sini buat perhitungan GDP per kapita. Kalau misalkan dia bilang, misalkan 250 juta penduduk Indonesia di tahun 2014, berapa GDP per kapitanya ya? Berarti kita ambil GDP di tahun 2014 dibagi sama 250 juta, alias produktivitas penduduk Indonesia itu 42,17 juta per tahun. Tapi balik lagi, kita nggak bisa bilang kalau misalkan rata-rata kalau misalkan gaji setiap orang di Indonesia itu 42 juta. Karena kan kalau misalkan kita target aja kayak misalkan gaji orang tua kita mungkin nggak semuanya 42 juta gitu. Pasti bakal tersebar merata ada distribusinya. Nah, oleh karena itu GDP per kapita lebih ke arah produktivitasnya aja gitu. Nah, terus selanjutnya ada ini GDP tapi menggunakan harga konstan. Kalau kalian lihat ini aku bolak-balik nih. Tahun 2010 tuh sama 68, 64, 133,1. Begitu juga dengan yang di sini. 2010 tetap karena dia menggunakan harga konstan buat tahun 2010-nya. Tapi di tahun-tahun lain itu bakal berubah. Yang awalnya 2014 10 juta, sekarang jadi 8,56 juta gitu. Nah, dia tuh beda kan? Kenapa? Karena harganya konstan. Kita pakai harga tahun 2010. Sedangkan kalau yang di tabel pertama ini, harga tuh juga ikut naik karena adanya inflasi. Nah, di sini harga nggak ikut naik. Kita pakai harga konstan dengan kuantitas berarti karena dia naik naik, berarti ini kuantitasnya naik. Ini kuantitasnya naik lagi jadi 700.000 naik naik gitu. Artinya memang ada pertumbuhan ekonomi karena kuantitas yang diproduksi di negara itu bertambah gitu. Nah, kalau yang ini tabel buat struktur perekonomian tadi di poin kedua, kita bisa ngelihat di sini apa sih yang paling berkontribusi buat struktur ekonomi Indonesia. Misalkan kita bisa lihat udah pastilah total PDB itu 100%, 100%, 100%.
Yang paling gede di sini di industri pengolahan, 22,63%. Begitu juga dengan yang lain-lainnya ini. Kita bisa lihat di tiap tahun apa sih yang kontribusinya paling banyak dan yang ke paling kecil tuh paling apa. Misalkan ini jasa kesehatan paling kecil 0,99%, atau misalkan ini apa nih, limbah daur ulang gitu. Nah, kita bisa ngelihat distribusi perbedaannya berapa persennya itu di tabel ini. Atau mungkin bisa kita hitung juga, kayak misalkan dari sini berapa persennya gitu. Tinggal bagi aja 718.000 dibagi sama PDB-nya. Nanti bakal kelihatan kontribusi di sektor itu, sektor perekonomian itu berapa persen. Nah, di sini ada ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Di sini tuh kita bakal kurang lebih tadi udah dibahas kayak laju pertumbuhan suatu ekonomi itu adalah PDB di tahun itu dikurangi sama PDB tahun selanjutnya dibagi sama PDB tahun selanjutnya dikali 100%. Jadi ini ada kurangnya ya, ada kali 100% ya. Karena pertumbuhan ekonomi biasanya selalu dalam persen. Nah, terus di sini biasanya tetap pakai base year dan biasanya ini menggunakan pertumbuhan ekonomi itu tergantung. Ada pertumbuhan ekonomi yang real, ada yang mungkin agak jarang, tapi biasanya pakai yang real sih. Kalau pakai yang real itu kita bakal pakai GDP-nya GDP real juga. Sedangkan kalau misalkan yang nggak real, kita bakal pakai GDP yang biasa aja gitu. Tapi di sini dia bilang perhitungan atas dasar harga konstan. Berarti kita bakal pakai PDB yang real gitu. Terus kita lanjut. Di sini, oh laju pertumbuhannya. Kenapa tahun 2010 kosong? Karena kita jadiin 2010 itu base year di sini. Tahun 2010 di sini sebagai base year. Kita ngelihat di tahun 2011 dia bertambah 3,95%. Tambah lagi 4,59%, 4,2%, 4,18%. Dengan rata-ratanya 4,32% selama 4 tahun itu. Begitu juga di sektor-sektor lain yang paling berkembang pesat mungkin di informasi dan komunikasi tuh. Berkembangnya paling tinggi dari 10%, 12%, selalu di atas 10%. Berarti kita bisa ngelihat kayak di zaman sekarang memang informasi dan komunikasi itu berkembang paling pesat di ekonomi Indonesia gitu. Terus ini ada alternatif cara buat ngitung pertumbuhan ekonomi. Ini sebenarnya sama aja dengan yang tadi, tapi di sini mungkin bisa diperumum kalau misalkan awalnya tadi cuma buat menghubungkan 2 tahun, ini bisa misalkan jaraknya tadi GDP antara 2010 dengan 2015. Tapi kita diminta untuk hitung pertumbuhan ekonominya per tahun. Nah, ini bisa kayak di PTSB dulu, lebih kurang kayak harga awal, harga PDB awal dikali 1 plus R atau pertumbuhan ekonominya pangkat berapa tahun, itu nanti bakal jadi produk domestik bruto pada tahun ke-T. Oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, buat pendapatan nasional kayak gitu, kita masuk ke siklus bisnis. Nah, buat siklus bisnis ini kurang lebih karena setiap ekonomi di negara itu pasti bakal naik turun. Meskipun di jangka waktu panjang dia tuh bakal naik terus. Kita pengen dia naik terus. Tapi di jangka pendeknya dia pasti bakal naik dan turun. Di mana dia bakal nih di sini dibilang dalam jangka pendek dia bakal mengalami periode ekspansi dan periode resesi. Mungkin buat lebih jelasnya lagi kita lihat tabelnya ya. Ada tabelnya nggak? Oke, ini. Jadi ini kurva dari siklus bisnis. Secara jangka panjang, GDP itu bakal naik terus nih di garis putus-putus ini. Dia bakal naik terus. Tapi jangka pendeknya, dia bakal naik turun seperti grafik sinus di sekitaran GDP itu. Dan yang bawah, dan di sini, dia bakal pakai real GDP ya, alias dengan harga yang konstan. Di sini juga kita lihat di grafik sinus itu, ketika harganya sedang naik, itu artinya sedang terjadi ekspansi. Ketika turun, sedang terjadi resesi. Jadi mungkin kalau misalnya kita tarik kayak gini, ketika dia naik, ini ekspansi. Sedangkan ketika dia turun, ini resesi. Lalu ada puncak-puncak nih. Puncak-puncak di sini namanya peak. Itu ketika dia udah ekspansi paling tinggi. Dan ada yang namanya trough atau jurang. Ini tuh ketika dia paling rendah di mana dia bakal naik lagi ke peak gitu. Bakal naik lagi ekspansi dulu baru nanti naik ke peak gitu. Tadi juga kalau nggak salah di halaman selanjutnya ada dijelasin nih. Ekspansi itu ketika GDP real meningkat dan pengangguran menurun. Jadi ini kurang lebih saling berkebalikan gitu. Ketika GDP real naik, pengangguran turun, ekspansi. Ketika output turun, pengangguran naik, resesi. Nah, ini peak itu titik baliknya. Peak sama true itu titik-titik baliknya gitu.
Nah, di sini ada kesenjangan keluaran, mungkin kayak output potensial suatu negara tuh bakal kelihatan di jangka panjangnya gitu. Itu intinya kalau di sini. Jadi kayak kalau potensial, maksudnya output secara potensialnya itu tentu kita pengen semuanya itu dipakai secara efisien, alias di garisnya itu aja, di garis tengah-tengah ini aja. Tapi pada kenyataannya dia pasti bakal naik turun di expansion recession ini. Gitu. Nah, ini kesenjangan output output gaps di sini itu maksudnya ketika dia itu naik ke atas gitu. Ketika dia naik ke atas, berarti output gapsnya lagi positif. Sedangkan kalau misalkan dia lagi ke bawah, artinya output gapsnya lagi negatif. Mungkin kasarnya bisa kelihatan kayak gitu aja gitu. Di sini kalau dijelasin, ya kurang lebih ke teori-teorinya juga, kayak misalkan permintaan agregat tumbuh lebih cepat daripada penawaran agregat menyebabkan perekonomian terlalu panas atau overheating. Terus nanti dia bakal jadi pengangguran alami gitu-gitu segala macamnya. Bisa kita next. Ini ketika output negatif, ini bisa dilihat di sini positif pas naik, negatif pas turun gitu. Oke, ini udah bisa kita next. Nah, di sini ada kurva PPC. Tadi mungkin di awal ada sedikit disinggung. Ketika di titik Y, dia itu sedang mengalami output maksimal. Output paling bagusnya lah gitu. Alias di kurva tadi itu, sorry, kalau di kurva lurus kayak gini, tadi kan naik. Dia tuh sedang berada di titik-titik sini. Itu berarti sedang di Y gitu. Kesempatan kerjanya penuh, berada di titik PPC-nya. Sedangkan kalau misalkan lagi di puncak atau siklus bisnisnya, lagi di atas nih, lagi pada di atas gini, dia itu bakal ada kesenjangan output positif. Dia keluar nih. Artinya, itu ketika sedang terjadi ekspansi. Makanya ekspansi itu di sini kan. Ekspansi di sini artinya eh, natural rate, sorry, cyclicalnya lagi negatif gitu. Jadi ini semua saling berhubungan gitu. Pengangguran, inflasi, sama siklus bisnis ini. Begitu juga dengan yang di X itu ketika outputnya negatif. Oke, ini menjelaskan yang tadi. Oke, ini eh, banyak yang bilang kalau misalkan ekspansi itu pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi itu sebenarnya nggak selalu tepat gitu, karena bisa jadi habis terjadi resesi, ketika masa-masa di mana ekonomi itu lagi recover, lagi balik ke keadaan semulanya, itu dia berarti ngalami ekspansi juga gitu. Jadi kayak nggak selalu ekspansi itu pertumbuhan ekonomi, bisa jadi aja dia tuh emang lagi kembali ke keadaan semulanya aja gitu. Nah, sedangkan memang dia makin lama, secara jangka panjang dia akan naik, tapi memang lebih lambat dan mungkin lebih landai juga dengan di sini kelihatannya di tren putus-putusnya itu, di garis putus-putusnya. Oke, ini udah. Oke, which of the following is the best definition of a business cycle? Di sini ada latihan soalnya. Economic growth. Jadi kalau misalkan business cycle itu dibilang, bentar, economic growth, itu sebenarnya bisa juga, bisa dibilang kalau misalkan business cycle itu memperlihatkan naik turunnya ekonomi gitu. The steady and always increasing of the steady and always increasing amount of real GDP in an economy. Kan nggak mungkin GDP selalu naik terus, berarti ini salah. Change in GDP deflator. Di sini kita nggak sedang mempertahankan, sedang ngomongin GDP deflator. Berarti salah. Karena yang kita lagi lihat itu adalah real GDP. Perubahan di real GDP. Nah, change in real GDP and the unemployment rate over time. Ini benar ya. Meskipun economic growth itu termasuk, tapi, oh sorry, economic growth itu pertumbuhan ekonomi ya. Berarti eh, dia tuh naik berapa persennya. Berarti ini salah. Nah, berarti yang benar adalah yang D. Change in the inflation rate over time. Ini juga salah. Karena rate inflation itu eh, nggak kelihatan di business cycle. Business cycle tuh lebih kelihatan real GDP, di mana kurve sumbu Y-nya tadi itu real GDP, dan di sumbu X-nya itu adalah harganya, waktunya, sorry. Waktunya gitu. Oke, kita lanjutin.
The production possibilities, oke, kelihatan kalau misalkan dia di dalam X. Artinya sedang ada negatif output ya, karena dia berada di dalam. Berarti yang positif-positif ini salah. Terus current unemployment is lower than the natural rate is greater atau equal. Yang pasti equal salah ya. Kalau misalkan di dalam, tadi kalau misalkan kita lihat di sini, PPC itu sedang mengalami mana ya? Nih, yang X. Artinya dia sedang mengalami kesenjangan output negatif dan mengalami resesi. Nah, karena sedang mengalami resesi, secara logika kita, eh, pengangguran itu pasti bakal meningkat. Berarti di sini, the unemployment rate itu pasti bakal lebih tinggi. Is greater than the natural rate of unemployment. Berarti jawabannya yang C. Oke, next lagi. Ya udah, kita masuk ke PPT terakhir, alias tentang agregat demand. Jadi sebenarnya apa sih agregat demand itu? Di sini agregat demand itu kurang lebih ngejelasin price level atau tingkat harga dari semua pengeluaran. Kayak misalkan GDP tadi. Jadi kalau misalkan kita ngingat agregat demand, di sini aku cuma perlu ngingetin aja buat ngingat lagi ke rumus GDP tadi. Consumption, investment, government spending, dan net export. Net export. Di sini itu pasti sangat berhubungan. CIGNX itu. CIG sama NX ini tadi sangat berhubungan. Berhubungannya gimana? Ya mungkin bisa kita lihat di sini. Di sini grafik dari sumbu X-nya itu adalah real GDP. Sedangkan grafik ke atasnya adalah price level atau tingkat harganya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat sebenarnya grafik itu kan turun. Mungkin ini ada CPI dari tahun ke tahun. Terus ini juga ada yang secara berdasarkan datanya, misalnya CPI-nya berapa-berapa nih dengan 2018 sebagai base year-nya. Di mana 2020 mungkin CPI-nya harganya segini, 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 ada kelihatan secara jelas di sini di tabel ini. Nah, di sini kita dijelasin kenapa sih kurva AD itu menurun. Itu ada 3 alasan. Yang pertama real world effect. Real world effect itu ya mungkin sesuai dengan inilah. Kayak misalkan ketika harga itu turun, harga-harga di pasar turun nih. Artinya orang-orang punya uang lebih banyak yang bisa dibeli buat barang yang lebih banyak lagi. Jadi orang-orang tuh bakal mengkonsumsi lebih banyak. Ini dalam sisi CIGNX kan tadi, dalam sisi consumption. Jadi ini cuma kita ngeliat dalam sisi household-nya aja. Karena harga turun, bisa beli barang lebih banyak. Ya udah konsumsi naik gitu. Makanya GDP juga naik. Karena yang kedua, interest rate effect. Ini lebih ke arah investment. Kenapa ke arah investment? Gini, ketika harga turun, eh, uang yang kita punya buat nge-spending itu juga lebih dikit kan jadinya. Artinya kita punya lebih banyak uang buat di save, buat disimpan ke bank. Nah, karena banyak orang yang nyimpan uang ke bank, mau nggak mau suku bunga harus diturunin dong. Karena rugi kalau misalkan kita banyak simpan uang di bank tapi malah suku bunganya naik tetap gitu. Lebih baik suku bunganya pasti turun. Karena suku bunganya turun, berarti orang-orang bakal lebih pakai apa namanya? Hal-hal lain itu buat investasi gitu. Jadi kayak daripada disimpan di bank mendep bunganya rendah, mending investasi ke mungkin kayak ke firmnya gitu, ke mana-mananya gitu. Oleh karena itu, GDP sendiri bakal naik ujung-ujungnya. Nah, terus kalau misalkan yang ketiga, itu ada exchange rate effect. Di sini lebih ke arah net export. Jadi tadi kan ada CIGNX. Nah, kurva AD itu menurun gara-gara CI sama NX-nya, net exportnya. Ini lebih kurang karena efek nilai tukar atau karena ya kurang lebih tadi ada berhubungannya juga sama imported inflation. Lebih kurang itu karena eh, nilai mata uang lah. Permainan nilai mata uang misalkan ada yang turun, ada yang naik. Kalau misalkan nilai mata uang di negara A turun, ujung-ujungnya barang-barang di sana tuh di negara kita misalkan turun nih. Kan jadinya harga-harganya murah tuh. Harga-harga di Indonesia murah. Justru kita bakal lebih banyak eksporin. Kenapa? Karena ya lebih murah dibanding negara lain gitu. Karena mungkin
Kayak gini deh, kalau misalkan nih di negara Indonesia harga barang-barang itu pada turun dan harganya cenderung lebih murah dibanding negara lain. Negara lain tentu pasti pengen buat ngeimpor dari Indonesia, alias Indonesia mengekspor barang-barang itu. Karena Indonesia jadi banyak ngekspor, dan GDP realnya juga naik. Nah, kurang lebih kurva AD turun di sini tuh alasannya karena itu. Yang mungkin perlu di note di sini, kurva AD di sini tuh menurun. Menurun tuh artinya di dalam satu garis yang sama, bukan bergeser ya, bukan bergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, ini baru kita ngebahas tentang pergeseran kurva AD. Oh, udah. Pergeseran kurva AD di sini eh, kurang lebih sih kayak kalau misalkan nih berhubungannya banyak. Kayak misalkan kalau misalkan konsumsinya meningkat atau investmentnya meningkat, government spending meningkat, atau ekspor impornya juga berpengaruh, itu berpengaruh pada pergeseran kurva AD. Contohnya apa? Mungkin contohnya kalau misalkan suku bunga tiba-tiba turun, artinya konsumsi bakal meningkat dong, atau investasinya juga bakal meningkat karena suku bunga turun. Oleh karena itu, real GDP juga bakal ikut naik. Makanya terjadi pergeseran kurva AD dari yang awalnya di sini bakal bergeser ke sebelah kanan. Oke, paling kurang lebih buat malam ini kita ngebahas PPT-nya kurang lebih kayak gitu. Dari aku kayaknya udah cukup kayak gini. Mungkin makasih buat semuanya yang udah join dari awal sampai akhir, udah stay dari awal sampai akhir. Semoga besok ujiannya lancar dan kita diberi pencerahan. Thank you semua. Aku balikin sama Kak Hanina.